Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Geotalks ITENAS yang kedua. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang Building Information Management for the Future of Construction. Nah, sambil kita menunggu yang sudah daftar nih pada gabung ya, karena di sini saya lihat masih 28 peserta ya, termasuk saya dan juga narasumber yang sudah hadir di dalam ruangan ini. Sambil kita menunggu yang hadir, sebentar. Oke, sambil kita menunggu yang hadir, saya akan ini dulu ya, memperkenalkan dulu terkait ITENAS terlebih dahulu. Saya izin share screen terlebih dahulu. Jadi sambil menunggu yang hadir ya. Oke, mudah-mudahan ini sudah muncul ya. Oke, mungkin, nah di sini kalau saya lihat sih banyak teman-teman dari dari ITENAS juga, tapi juga ada yang dari luar ITENAS. Mungkin kita kenalan dulu. Ada yang RPL juga ya, ada yang mahasiswa RPL, ada juga yang mahasiswa ITENAS, ada juga yang dari luar. Nah, mungkin kita perkenalan dulu terkait ITENAS sambil kita menunggu rekan-rekan yang lainnya. Ya, jadi ini adalah gedung ITENAS ya. Ini adalah gedung ITENAS, gedung bagian depan ITENAS. Mudah-mudahan cukup terlihat ya, karena nah, ini adalah gedung bagian depan ITENAS yang mana apa yang tampil paling dulu ya, yang tampil paling duluan di kalau misalnya masuk dari pintu utama, maka teman-teman akan melihat gedung ini. Sebentar. Nah, kemudian ITENAS sendiri saat ini terakreditasi unggul ya, terakreditasi unggul Ban PT sejak tahun 2022 sampai 2027. Kemudian sejauh ini ITENAS Bandung meraih peringkat kedua perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Barat ya. Jadi kita udah masuk QS World University Ranking dan juga ternyata pada saat dihitung-hitung, menjadi peringkat dua perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Barat. Kemudian pemeringkatan internasional juga ya tadi di seluruh Indonesia sendiri kita masuk di peringkat ketiga dan senasional ini di peringkat ke-15. Jadi kita bisa lihat teman-teman bahwa ITANA sendiri menduduki peringkat ketiga se-Indonesia untuk perguruan tinggi swasta. Kalau di Jawa Barat tadi yang kedua. Nah, kemudian ada prodi atau fakultas apa aja sih di ITENAS? Ada tiga fakultas, mulai dari FTI, FTSP, dan juga arsitektur dan desain. Nah, prodi kita di mana nih? Prodi Teknik Geodesi ada di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, yang mana memiliki dua program, yaitu program reguler dan juga program rekognisi pembelajaran lampau. Ini fasilitas-fasilitas yang terdapat di ITENAS. Jadi buat mungkin mahasiswa-mahasiswa RPL yang belum hadir ke ITENAS nih, nah ini kita bisa lihat-lihat dulu fasilitasnya terlebih dahulu dari presentasi ini. Dari Labcom, ruang terbuka publik, web bahasa, dan lainnya. Ini adalah kerjasama-kerjasama yang sudah dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri, sudah beragam banget, ada di mana-mana. Nah, ada PTPP juga, yang mana hari ini kita bakal ngobrol banyak ya sama perwakilan dari PTPP. Nanti kita kenalan ya sama narasumbernya. Ini ada program magang berdampak. Nah, salah satunya juga sebenarnya PTPP ini adalah jadi lulusan kami dari Teknik Geodesi ITENAS ada satu mahasiswa yang satu alumni ya. Dulunya mahasiswa Teknik Geodesi ITENAS yang mengikuti magang berdampak atau dulu MBKM gitu ya. Dan akhirnya sekarang menjadi pegawai tetap di PTPP, yaitu ada saudara Bintang ya. Nanti mungkin bisa dadah-dadah dulu ya sebelum kita mulai. Ada saudara Bintang yang sekarang sudah bekerja di PTPP melalui program magang berdampak dulu sebelumnya. Ini ada student mobility untuk ke luar negeri, pertukaran pelajar, ada yang pertukaran pelajar dari luar ke dalam negeri, ada juga yang dari ITENAS ke luar negeri. Ini prestasi-prestasinya selama ini. Jadi kalau buat yang sering lihat Miss Supranational, ini adalah salah satu prestasi. Ini adalah salah satu alumni kita teknik lingkungan. Seperti itu. Kita bentar ya. Oke, oke. Kita lanjutkan dulu karena masih jam 10.06. Oke, sebentar lagi dikit lagi. Nah, ya, mungkin ini bagian ini kita skip dulu. Nah, tapi kita masuk ke PMB-nya ya.
Betul, banyak banget nih. Nah, ini ya jalur-jalur kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau share terkait ITENAS. Nah, kita bisa buka pmb.itenas.ac.id yang mana ada banyak banget jalurnya, jalur PMDK, TKA, UTBK, Wardetes, dan juga itu rekognisi pembelajaran lampau. Yang mana tadi kalau geodesi kita bisa melalui dua jalur ini, yaitu jalur reguler yang mana kuliahnya full di kampus ya selama 4 tahun, kalau misalnya tepat waktu tepat waktu 4 tahun. Nah, kemudian yang RPL sendiri ini adalah untuk rekan-rekan yang dulunya sudah bekerja dan ingin melanjutkan studi S1 di teknik geodesi. Nah, kenapa memilih teknik geodesi? Karena teknik geodesi sudah terakreditasi unggul dan karena terakreditasi unggul itulah kita bisa menyelenggarakan program rekognisi pembelajaran lampau. Seperti itu. Nah, ini info lengkapnya bisa di-scan, screenshot, bisa dikirim ke kolega ataupun yang lainnya. Dan nggak lupa juga sekaligus mempromosikan bahwa pada tanggal 14 Desember nanti akan ada ITENAS Good Start Journey atau Open House ITENAS yang mana rekan-rekan hadirin sekalian bisa datang langsung untuk ketemu sama prodi-prodinya atau ketemu langsung sama jurusan prodi teknik geodesi ITENAS. Mau nanya-nanya segala macam, baik itu yang program RPL atau reguler, bisa di program Open House-nya ini ya. Dan kita juga kerjasama sama Archetype yang mana ada personality assessment gitu ya. Mungkin udah masuk prodi tapi udah masuk prodi teknik geodesi tapi pengen tahu sebenarnya aku kayak gimana orangnya gitu ya. Nah, bisa datang langsung ke open house. Seperti itu. Ada beasiswa juga ini untuk yang program reguler ya, beasiswa mahasiswa ITENAS. Satu lagi mungkin yang akan saya share adalah terkait yang brosur LPL-nya. Nah, ini untuk yang RPL, mau kuliah sambil kerja dan lulus lebih cepat. Nah, ini tabung pengalamanmu di ITENAS. Jadi di sini RPL adalah apa? Pengakuan SKS dari pendidikan formal, non-formal. Nah, kita lihat yang boldnya adalah pernah atau sedang bekerja selama minimal 2 tahun dan ingin kuliah jenjang S1. Ya, sekali lagi, jadi buat rekan-rekan yang punya saudara, teman, atau lainnya yang memang sebelumnya sudah bekerja dan sepertinya ini cocok buat masuk teknik geodesi ITENAS, bisa langsung daftar di program RPL untuk teknik geodesi ITENAS. Bisa dibuka ke pmb.itenas.cid/rpl. Seperti itu. Baik, sisi promosi sudah selesai. Sekarang kita akan mulai lanjut ya ke sebentar. Oke, mari kita mungkin sini sudah pada masuk ya. Sebentar dulu. Oke, Pak Bashid, apakah sudah di dalam ya? Pak Bashid sudah di dalam sepertinya. Kemudian Bu Nabila juga sudah ada. Mari kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi di Geotalks ITENAS yang kedua dengan judul Building Information Management for the Future of Construction. Nah, bersama pada pagi hari ini kita sudah bersama-sama dengan Mbak Nabila Laras Satwikawati yang merupakan Senior Manager Corporate and Digital Communication PT PP Persero Tbk. Nah, sebelum kita kenalan dengan narasumbernya, saya akan mempersilakan kepada Ketua Program Studi Teknik Geodesi ITENAS, Bapak Muhammad Abdul Bashid, untuk memberikan sambutan terlebih dahulu. Silakan, Pak Bashid. Ya, apakah suara saya bisa didengar? Terdengar jelas, Pak. Alhamdulillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiruhu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Pada hari yang berbahagia ini saya sangat gembira ya karena pertama tentu kita bisa silaturahmi ya dan dulu mahasiswa kebanggaan saya Mas Bintang ternyata ada di sini. Luar biasa kiprahnya saya lihat ya, jejak-jejak digitalnya pun saya lihat ya. Memang saya selalu mengatakan bahwa kalau lulusan SMA atau SMK pingin jalan-jalan gratis ke seluruh Indonesia, kemudian ke mancanegara, atau kita apa berkeliling kapal ya, survei kapal di berbagai negara, ya oil company, kemudian kita juga hobi kuliner ya ke tempat-tempat yang indah ya sampai ke Raja Ampat, ke Bunaken dan seterusnya gratis ya itu tidak ada cara lain ya selain masuk teknik geodesi ya. Jadi saya gembira sekali bahwa pada hari ini
disampaikan terkait dengan BIM ya, Bu Jessie ya, BIM, Building Information Iya, betul. Modeling. Mungkin sebelum saya apa memulai membuka ya, saya sedikit memberikan background ya bahwa Building Information Modeling itu di teknik geodesi atau di ITENAS ya secara keseluruhan itu ada di beberapa prodi ya. Di teknik geodesi ada, kemudian di teknik sipil ada, di arsitektur ada, dan juga di desain interior ada ya. Dan yang komit terkait dengan building information modeling, mungkin kalau di geodesi saya, kalau di teknik sipil Pak Kamaludin, kalau di arsitek Pak Erwin, ya. Kemudian kalau di interior mungkin Pak Yus, ya. Tapi intinya adalah eh, tiga-tiganya mempunyai sudut pandang yang berbeda, ya. Kalau teknik geodesi, ya, itu memulai dari data capture. Kita mengambil data ya menggunakan bisa terrestrial laser scanner, bisa kita menggunakan SLAM, side looking, ya, lidar SLAM, atau kita combine dengan lidar drone, ya, sehingga atapnya menggunakan lidar drone, kemudian fasadenya, fasad ya dari tampilan yang ada di terlihat di muka, ya itu kita menggunakan SLAM dan seterusnya. Nah, kemudian apa yang menarik ya di dalam building information modeling ini? Ya, sebagai contoh, saya memberikan kuliah building information modeling ke mahasiswa RPL. Ya, kebetulan ada yang dari tambang, ya, ada yang dari apa PUPR, ada yang dari BPN. Ya, ternyata ya pada saat kita diskusi, ya itu tiga-tiganya ternyata membutuhkan. Ya, kalau yang BPN itu memang sekarang mereka sudah menggunakan kadastral tiga dimensi. Nah, kemudian BPN sudah membuat yang namanya strata titling, ya, di mana strata titling itu adalah kepemilikan yang terkait dengan rumah susun, ya. Sehingga di rumah susun itu harus ada model tiga dimensi, ya, di mana building information modelingnya sudah ada. Apa maksudnya building information modelingnya sudah ada? Pertama, ya, kalau di sertifikat strata titling itu ada yang namanya benda bersama. Ya, sebagai contoh kalau kita masuk ke apartemen apa gate ya yang di apa di Bandung itu misalkan di tengahnya ada kolam renang itu disebut sebagai kepemilikan bersama. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai kepemilikan private, kepemilikan kelompok dan seterusnya. Ya, karena kalau di BPN tidak hanya peta, tetapi juga tidak hanya aspek teknis, tetapi juga ada aspek legal. Aspek legal adalah ownership. Ya, di ownership ini building information modeling ketat sekali. Ya, nah kemudian yang di PUPR ya kebetulan ada yang dari apa namanya latar belakang sumber daya air ya, dia mendalami plumbing ya, mendalami perpipaan, maka plumbing ini ya itu harus bisa dipetakan dengan baik ya, sehingga pada waktunya membedakan mana pipa untuk jalur internet, mana pipa untuk jalur apa nama LPG, mana pipa untuk jalur air bersih, air kotor dan lain-lain ya. Nah, kemudian kalau yang latar belakangnya sipil, kemarin ada juga yang dari RPL latar belakangnya sipil, tentu yang mereka membahas ya tentang bangunan tiga dimensi atau peta tiga dimensi yang diambil oleh orang geodesi itu diarahkan kepada strukturnya, ya. Jadi apakah dia menggunakan struktur baja, struktur beton dan lain-lain, ya. Dan kemudian untuk yang sipil biasanya dia memilah-milah, ya. Ada roofnya, ya, atapnya, kemudian ada fondasinya, kemudian ada floornya atau lantainya, kemudian ada slope-nya yang dari bawah ke atas yang menyangga, dan juga dari kolom. Ya, baru kemudian
ada door, ada window dan seterusnya. Ya, itu biasanya di sipil dan arsitek ya lebih ke arah itu. Tapi it's all memang building information modeling ini sudah tidak hanya ya di domestik ya, tetapi juga di tambang ternyata ya. Di tambang ternyata juga menarik sekali ya. Kemarin banyak teman-teman dari tambang itu yang terkait dengan struktur bawah tanah ya, di bawah di situ ada kereta, lori, di situ ada terowongan, di situ ada pipa-pipa, di situ ada banyak sekali ya, dan itu sangat menarik ya ternyata. Ya, jadi tepat sekali yang kita mengadakan yang terkait dengan BIM ini karena memang ke depan ke arah sana ya. PUPR, kemudian BUMN pendukungnya juga mensyaratkan BIM, ya. Demikian juga yang lain, institusi yang lain, ya, termasuk BPN sekarang dia juga sudah masuk ke dalam wilayah BIM karena sudah menggunakan strata titling, ya, pemetaan yang terkait dengan rumah susun, kondominium, apartemen dan seterusnya. Dan termasuk juga yang di PUPR terkait dengan MRT, LRT dan bangunan-bangunan bawah tanah juga ya, di mana komponen-komponen pendukung dari BIM ini luar biasa ke sana. Dan sekarang bahkan di jalan tol ya, saya beberapa kali diminta itu sekarang pun dia menggunakan BIM ya, termasuk drainasenya, kemudian penghalang atau pembatas ya, jalan yang daerah-daerah yang rawan dan seterusnya, ini semuanya sudah diakomodir dengan BIM. Dan tentu karena di geodesi kita memulainya dari mengambil data ya. Kemudian karena di geodesi kemungkinan kemampuan database-nya bagus ya, sehingga diharapkan ya nanti ke arah sana. Nah, karena Bu Jessi tadi menyampaikan yang terkait dengan RPL, saya sampaikan saat ini mohon yang belum daftar segera daftar ya, karena RPL sudah ada 10 orang. Ya, kemampuan kami sebagai dosen tidak banyak ya untuk menerima RPL ya, sehingga yang kira-kira sudah siap untuk masuk RPL silahkan. Nah, kemudian untuk angkatan 2026 satu-satunya yang sudah punya NIM ya di ITENAS itu dari geodesi ya. Namanya Neidia ya, itu dari teknik geodesi ya untuk kelas reguler. Namun kalau kelas RPL-nya sudah ada 10 ya. Jadi terima kasih Bu Yesi, saya sudah bisa membuka acara ini dan saya sekalian menyampaikan informasi-informasi tadi. Tapi yang jelas adik-adik sekalian, kemudian Bapak Ibu sekalian, ya silahkan mengendorse ya ponakannya, putranya dan seterusnya ke ITENAS karena ITENAS sudah unggul dan komit untuk memberikan pelayanan maksimal dan servis yang optimal ya. Terima kasih. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian saya buka acara Geotalk 2 pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bu Jessi. Baik, terima kasih Pak Bashir atas pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang utama, yaitu adalah sesi menerangkan materi ya tentu ya. Sebelumnya kita akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita yang sudah ada di tengah-tengah kita ya. Beliau adalah ibu atau mbak ya sebenarnya. Kita mbak aja panggilnya dulu ya di Mbak sini. Ibu. Mbak Nabila Larasatwikawati adalah Senior Manager of Corporate and Digital Communication di PT Persero Tbk dengan pengalaman lebih dari 10 tahun dalam BIM, Digital Engineering, dan industri konstruksi. Berkarir mulai dari Project Engineer, BIM Engineer, hingga BIM Manager, ia telah memimpin implementasi BIM, koordinasi multidisiplin, dan transformasi digital di berbagai proyek nasional. Mbak Nabila juga meraih gelar Magister Digital Engineering Management dari University College London dan Sarjana Teknik Sipil dari ITB. Ia juga aktif menjadi pembicara di berbagai seminar nasional dan internasional mengenai BIM, digital construction, dan pemberdayaan perempuan. Jadi buat teman-teman atau rekan-rekan yang hadir di sini, kok heran, kok kenapa dari corporate and digital communication yang ngomongin tentang BIM? Nah, ternyata latar belakangnya Mbak Nabila ini sudah berkarir
10 tahun di dunia BIM ya. Jadi mudah-mudahan ada banyak banget wawasan pengetahuan seperti yang rekan-rekan yang daftar bilang pengen menambah wawasan katanya gitu ya. Tujuan utamanya salah satu tujuan utamanya ingin nambah wawasan. Mudah-mudahan di sini banyak yang bisa diperoleh. Oke, baik. Mari kita sambut Mbak Nabila. Halo Mbak Nabila. Ya, halo Bu Jesi, terima Iya, kasih sudah diundang. iya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Siap, juga sudah mau ikut ya di tengah padatnya dunia dunia korkomnya ya. welcome Alhamdulillah ya. bisa menyempatkan waktu ini dari jam 10 sampai jam 12 ini untuk memberikan wawasan terkait BIM di dunia konstruksi. Baik, Siap, Ibu. tanpa berpanjang lebar lagi ya, biar waktunya maksimal nih. Dipersilakan kepada Mbak Nabila untuk memberikan materinya. Baik, terima kasih Bu Jesi. Nah, terima kasih Ibu telah diundang gitu ya untuk sharing hari ini ke rekan-rekan semua. Di sini backgroundnya berarti bermacam-macam ya tadi ya. Kalau Ya, ada yang dari akademia, ada yang dari industri gitu ya. Mungkin ini saya sedikit sharing saja sih gitu ya terkait dengan implementasi BIM yang telah kita lakukan di PTPP gitu. Nah, mungkin nanti bisa dibantu ya Mas ya untuk share materinya Mas Bintang. Nah, jadi di TPP sendiri kita tuh sudah mengimplementasikan BIM itu dari akhir 2015 gitu ya. Dan di Indonesia sendiri itu kalau tidak salah terkait dengan standarisasi BIM itu baru dimulai di 2018 gitu ya. Jadi PP ini merupakan salah satu ini ya pionir gitu ya yang mendorong implementasi BIM di Indonesia gitu. Nah, jadi hari ini saya akan sedikit sharing gitu ya terkait dengan implementasi BIM di PTPP. Jadi how Building Information Modeling or BIM gitu ya, transform construction sector in Indonesia. Nah, oke, next, Mas. Nah, ini sekilas gitu ya. Jadi tadi telah disampaikan juga oleh Bu Jessi, sebenarnya background saya ini awalnya memang di engineering gitu ya, engineering murni. Terus habis itu saya move ke BIM di 2017, di 2021 saya setelah sekolah saya menjadi BIM manager dan saat ini saya belajar di tempat yang baru nih sebagai corporate and digital communication di PTPP. Oke, bisa. Nah, ini mungkin kita sekilas perkenalan dulu gitu ya terkait dengan PTPP ini sendiri. Oh, sorry, nggak masuk. Suaranya belum masuk, Mas. Coba di reshare dulu. Kita coba ya. Nah, jadi kalau dari background saya sendiri sebetulnya teknik sipil nih, Bu Jessi dan rekan-rekan gitu ya. Dan awalnya saya juga spesialisasi saya malah di geoteknik gitu. Sebelum akhirnya pindah ke BIM. More than 70 years of Jadi dedication, sekilas gitu ya craftsmanship, terkait and dengan building PTPP. dreams into reality. Nah, ini merupakan Through salah trials satu and perusahaan triumphs, konstruksi we yang have built cukup more than just tua structures. gitu ya We di have woven Indonesia. lasting bonds with Kita our sudah clients 72 and tahun di partners. tahun Each ini. bricklayer represents a foundation of Dan trust, lini bisnis kita reliability, cukup beragam, and mulai dari excellence. building, More than infrastruktur, 70 years of constructing not just buildings, but also futures. Our legacy stands tall in the form of kita iconic juga landmarks mengerjakan that have beberapa shaped proyek-proyek landmark communities gitu ya and di Indonesia transformed dan lives. kami cukup terlibat banyak gitu di pembangunan IKN. Together, we will continue our commitment and dedication to providing masterpiece to shape a world where possibilities are infinite and Dan progress ketika knows project no delivery ini bounds. kita memanfaatkan berbagai teknologi gitu ya seperti BIM, terus kita juga menerapkan BIM construction atau konstruksi ramping gitu ya untuk meningkatkan produktivitas. Nah, ini lini bisnis kami gitu ya. Jadi kami bergerak di bidang konstruksi. Core bisnis kami adalah construction dari building, civil dan juga EPC. Lalu di investment kita ada property, energi dan juga infrastructure. Kita juga punya beberapa spesialis di heavy equipment, plan gitu ya. Kita juga mengerjakan beberapa akses untuk tambang dan lain sebagainya. Oke, lanjut Mas. Nah, ini mungkin kira-kira outline nih, outline yang akan kita bahas hari ini. Jadi pertama, why BIM matters in construction project gitu ya. Lalu tadi ada sekilas tentang PTPP sendiri, lalu juga terkait dengan case study implementasi BIM yang telah kita lakukan di PTPP dan mungkin untuk teman-teman gitu ya yang masih student, masih mahasiswa, kira-kira career path dan future BIM ke depannya seperti apa sih gitu. Oke. Nah, ini sekilas terkait dengan digitalisasi di construction gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang di sini nggak mengalami gitu ya masa-masa konvensional nih.
Jadi kalau zaman dulu itu kalau misalnya kita gambar gitu ya, itu biasanya menggunakan kertas kalkir dan lain sebagainya dikerjakan secara manual gitu ya. Itu sebelum tahun 80-an. Lalu di tahun 80-an kita mulai mengenal CAD gitu ya, dua dimensi, AutoCAD dan lain sebagainya. Dan di 2010-an itu ya, itu kita mulai ada istilah terkait dengan BIM atau Building Information Modeling, di mana itu merupakan 3D model yang kaya akan data gitu ya. Dan kita bisa mengintegrasikan berbagai disiplin di sana menjadi satu federated model. Mungkin kalau dulu kita menggunakan gambar dua dimensi gitu ya, itu kan cukup sulit untuk mensuperimpose gitu ya beberapa gambar sehingga rawan nih terjadinya error atau adanya clash antar disiplin dan sebagainya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bersama gitu ya, bahwa transformation itu is inevitable gitu ya. Kita tidak bisa menghindari adanya transformasi. Jadi kita tuh harus adaptif gitu, kira-kira. Oke. Nah, ini ada sedikit warm up ya. Jadi kenapa sih BIM ini matters gitu ya di construction project? Nah, yang pertama adalah banyak hal-hal gitu ya atau error yang biasanya terjadi nih di project gitu ya rekan-rekan. Yang pertama eh, adanya kesalahan antara grid dan elevation. Mungkin ini teman-teman geodesi menguasai sekali ya di sini gitu ya. Jadi ketika kita memodelkan gitu ya atau menggambar dua disiplin yang berbeda tapi gridnya beda nih. Lalu elevasinya juga beda. Ketika kita superimpose otomatis posisinya akan berbeda dan ada error di sana kayak gitu. Nah, dengan adanya BIM ini harapannya karena tadi integrated gitu ya, berbagai disiplin kita satukan menjadi satu federated model, hal ini bisa kita hindari karena kita sudah bisa mengestimasi gitu ya atau mengantisipasi adanya error-error yang terjadi. Nah, lalu yang kedua itu terkait dengan design misalignment. Nah, design misalignment ini memang dia tidak ada clash gitu ya, tidak ada benturan secara fisikal dari desain misalnya antara arsitek atau juga dengan struktur, tapi ketika menghitung terkait dengan kebutuhan kuantitinya seperti apa sehingga mereka bisa mengestimate kira-kira budget project ini berapa ya gitu dan juga bisa mensimulasikan secara schedule-nya. Nah, setelah itu tender didapatkan bergerak di construction gitu ya. Di construction ini erat kaitannya dengan adanya tadi ya class detection gitu. Kita harus memastikan bahwa apa yang kita bangun ini sudah betul-betul clear dari adanya class-class antar disiplin. Lalu kita juga bisa memonitor progres pekerjaan, sisa pekerjaan kita melalui model BIM dan kita bisa memanfaatkan juga misalnya ada yang namanya common data environment gitu ya untuk berkoordinasi dan juga berkolaborasi. Lalu setelah project selesai, kita akan serahkan eh, model BIM yang terus diupdate ketika proses delivery project itu ke pemilik project gitu ya dari kontraktor ke owner diserahkan as-built BIM-nya. Mungkin kalau dulu sebelum adanya BIM itu kita mengenal istilahnya as-built drawing gitu ya. Namun setelah adanya BIM itu menjadi as-built BIM karena yang kita serahkan adalah model keseluruhan dari project tersebut ke owner yang mana nantinya 3D model tersebut dan informasi yang dibawanya bisa dimanfaatkan ketika adanya facility management gitu ya. Nah, facility management ini bisa dimanfaatkan untuk apa gitu ya BIM-nya. Ketika misalnya kita mau ada renovasi gitu ya, atau misalnya mau ada perluasan nih, pengalihan fungsi bangunan, kita bisa memanfaatkan 3D model yang telah dimiliki seperti itu. Nah, di BIM sendiri kita mengenal istilah dimension gitu ya. Nah, dimension ini menjelaskan mengenai informasi-informasi apa saja yang ada di dalam model BIM yang kita miliki gitu ya. Yang paling common memang 3D model gitu ya. Di 3D model ini memang basicnya dari BIM ya, karena kita membutuhkan 3D model ini untuk kita bergerak ke dimension-dimension berikutnya gitu. Di 3D model secara umum nih untuk di project building misalnya, itu kita ada biasanya model struktur gitu ya, terus ada model set juga gitu yang terkait dengan topografi. Lalu kita juga ada model arsitektur dan juga model MEP. Nah, nantinya berbagai model yang kita miliki itu kita integrasikan menjadi satu kesatuan yang diberi nama federated model.
Nah, setelah kita memiliki federated model di level 3D tadi, kita bergerak ke 4D. Yang mana di 4D ini terkait dengan scheduling gitu ya. Jadi kita bisa melakukan simulasi konstruksi, stagingnya seperti apa, karena kita memasukkan unsur schedule di dalam 3D model yang kita miliki gitu. Nanti ada contohnya, jadi kita bisa melihat nih staging projectnya seperti apa gitu. Nah, setelah 4D kita bergerak di 5D. Nah, 5D ini erat kaitannya dengan cost. Kalau di 4D tadi yang kita masukkan adalah unsur waktu atau schedule, di 5D ini kita memasukkan unsur harga satuan gitu ya. Sehingga dari 3D model yang telah kita miliki tadi, kita kan bisa menghitung kuantitinya ya. Jadi kuantitinya seperti apa gitu ya per masing-masing disiplin. Lalu kita masukkan juga unit price-nya gitu ya. Sehingga kita bisa mendapatkan budgeting dari project tersebut. Nah, ini yang biasanya dimanfaatkan oleh rekan-rekan di fase tender, khususnya untuk kontraktor ketika mereka mau bidding nih gitu. Sehingga bisa meminimalisir terjadinya error perhitungan akibat manusia seperti itu. Nah, setelah dari 5D kita bergerak ke 6D. Nah, 6D ini erat kaitannya dengan analisis sebetulnya. Bisa energy analisis, bisa juga struktural analisis dan lain sebagainya. Nah, memang 6D ini kebanyakan dimanfaatkan untuk perhitungan gitu ya atau analisis untuk green building karena erat kaitannya dengan konsumsi energi dan lain sebagainya. Nah, dari 6D kita bergerak ke 7D. Nah, 7D ini kaitannya dengan facility management gitu ya. Kalau tadi kita setelah project selesai kita handover model BIM-nya ke owner. Nah, 7D ini adalah bagaimana owner memanfaatkan 3D model yang telah dimiliki ini untuk proses operationnya mereka, untuk proses facility managementnya mereka. Apabila mereka mau ada misalnya renovasi, perluasan, pengalihan fungsi bangunan, dan lain sebagainya, model 3D tadi bisa dimanfaatkan. Dan yang terakhir adalah terkait dengan safety. Nah, safety ini juga sangat penting sekali tentunya, apalagi ketika proses delivery project gitu ya di kontraktor. Di kami di PP sebagai kontraktor, safety ini menjadi salah satu poin yang sangat penting gitu ya yang kita pegang gitu ya. Kita harus memastikan bahwa project yang kita deliver ini safety gitu ya secara implementasi dan lain sebagainya. Dan BIM ini bisa kita manfaatkan untuk mengidentifikasi adanya hazard-hazard di lapangan. Karena kita telah memodelkan terlebih dahulu sebelum kita membangun nih, sehingga kita bisa mengidentifikasi adanya hazard. Dan itu bisa kita mitigasi gitu ya. Entah kita kasih apa namanya perkuatan gitu ya, atau kita kasih safety net dan lain sebagainya. Oke. Nah, setelah dimension di BIM ini kita juga mengenal yang disebut dengan LOD atau level of development. Kalau dimension tadi kaitannya dengan informasi yang ditambahkan ke model BIM, LOD ini lebih ke tingkat detailing dari model BIM itu sendiri. Jadi secara geometri juga dan juga secara data. Nah, ini secara sederhananya biasanya kita membagi nih, misalnya LOD 100 sampai dengan LOD 200 ini kaitannya dengan fase desain masih di awal gitu ya, mulai dari konseptual design, lalu schematic design. Kalau kita memiliki project design and build, maka ini biasanya ada di level basic design gitu ya. Jadi basic design ini rata-rata dia masih di LOD 200. Nah, lalu ketika masuk lagi ke tahap berikutnya, detailing design gitu ya, DED tender kita dapatkan gitu ya setelah project design and build itu, lalu kita detailing lagi, maka akan masuk ke LOD 300. Nah, LOD 300 ini adalah penyempurnaan dari basic design yang telah ada. Nah, nantinya ketika project delivery itu kita mengenal istilah LOD 400. Nah, LOD 400 ini kira-kira levelnya sama dengan shop drawing yang siap kita kerjakan di lapangan seperti itu. Jadi kelas-kelasnya kelas yang ada gitu diharapkan sudah hilang gitu ya karena sudah kita identify dulu sebelumnya. Lalu setelah itu baru kita bangun gitu ya based on LOD 400 yang kita miliki. Nah, ketika fase delivery project gitu ya, kita terus mengupdate model BIM yang kita miliki sehingga nantinya BIM yang kita miliki di akhir project itu sebagai kontraktor itu sudah merupakan as-built BIM gitu ya. Jadi mereka sudah sesuai dengan apa yang kita bangun di lapangan, sudah sesuai dengan model 3D yang kita miliki nantinya. Nah, ini disebut dengan LOD 500. Nah, LOD 500 inilah yang disebut dengan as-built BIM yang akan kita serahkan ke owner ketika project selesai.
Nah, ini secara workflow gitu ya. Tadi sudah sempat kita lihat di depan mulai dari survei, design, tender, construction, dan project handover dan juga facility management. Di survei ini biasanya data-data apa saja sih yang kita dapatkan gitu ya. Pertama ada topographic survey gitu ya. Topographic survey kita lakukan dengan drone atau laser scan tergantung ya. Kalau kita mau dapatkan topografi kita bisa menggunakan drone, LiDAR. Lalu kalau misalnya kita melakukan renovasi terhadap bangunan existing, kita bisa menggunakan SLAM, laser scan, dan lain sebagainya. Dan di sana nantinya kita bisa mendapatkan point clouds gitu ya, point clouds entah itu untuk topografinya, lalu juga grid dan levelnya. Nah, dari survei, dari data capture tadi, kita bisa bergerak ke fase desain gitu ya. Apa yang telah kita dapatkan di survei tadi akan kita generate menjadi 3D model. Nah, di 3D model ini nantinya kita manfaatkan di desain, kita lengkapi lagi dengan desain masing-masing disiplin gitu ya. Ada arsitek, struktur, MEP dan lain sebagainya. Nanti kita lakukan class detection analysis di sana. Kita juga merencanakan layout dan space planning. Dan berikutnya kita tentunya harus melakukan constructability review. Apakah bangunan atau infrastruktur tersebut bisa dibangun atau tidak seperti itu. Nah, setelah desain kita bergerak ke tender gitu ya. Jadi owner dia mentenderkan proyeknya. Nah, di sana dilakukanlah material take off misalnya. Lalu dari material take off bergerak ke cost estimation untuk budgeting proyeknya. Dan selain itu kita juga mensimulasikan staging pekerjaannya atau 4D gitu ya. Jadi time simulation, construction simulation itu disebut dengan 4D. Nah, setelah tender bergerak ke construction, ini adalah fase delivery project gitu ya. Yang menjadi perhatian di sana adalah shop drawing approval gitu ya. Yang tadi LOD 400 itu. Lalu juga di situ diperhatikan juga terkait dengan construction sequence-nya, lalu scheduling dan lain sebagainya. Nah, setelah project itu selesai, maka project tersebut di handover gitu ya ke owner. Dan di situ as-built BIM yang telah kita update terus selama project delivery ini menjadi final condition gitu ya, yang akan kita serahkan ke owner untuk nantinya mereka manfaatkan. Dan di facility management ini umumnya memperhatikan terkait dengan asset management, maintenance planning, dan juga space management. Oke. Nah, di BIM ekosistem itu kita mengenal ada beberapa poin ya. Jadi ada conceptual modeling, ada reality capture, design authoring gitu ya, visualization rendering, data management, coordination and simulation, dan yang terakhir adalah digital twin. Nah, mungkin kita bergeraknya dari reality capture terlebih dahulu gitu ya. Jadi reality capture ini erat kaitannya dengan survei. Nah, ini ada beberapa yang di sini sebenarnya beberapa brand gitu ya yang biasanya digunakan gitu, mulai dari Leica, Trimble, Topcon gitu ya. Ini untuk capturing data yang ada di lapangan. Nah, dari data capture kita bergerak bisa ke conceptual modeling. Conceptual modeling ini juga sebetulnya ranahnya sudah desain gitu ya. Tapi kalau tadi kan ada LOD 100 sampai 200 terkait dengan schematic design, basic design. Nah, mostly schematic design itu ada di conceptual modeling. Jadi dia 3D modeling, namun tingkat detailingnya belum begitu dalam. Nah, dari conceptual modeling, kalau misalnya kita mau lebih detailkan lagi, ada yang namanya design authoring. Nah, design authoring ini erat kaitannya dengan LOD 300 sampai dengan LOD 500. Di situ ada software-software seperti mungkin yang Common Revit, lalu ada Tekla gitu ya, Glodon dan lain sebagainya. Nah, di situ biasanya kita banyak bergerak menggunakan design authoring sebagai basis 3D model kita. Nah, dari design authoring, dari conceptual modeling, biasanya kita bergerak untuk memvisualisasikan 3D model yang kita miliki agar menjadi lebih real ini ke visualization and rendering software gitu ya. Di situ ada Lumion, di situ ada Twinmotion, dan juga ada Enscape. Nah, ini yang biasanya kita gunakan. Lalu setelah dari visualization, design authoring, kita bergerak ke data management. Nah, data management ini adalah platform-platform yang kita gunakan ketika project delivery gitu ya. Ada Autodesk Construction Cloud misalnya, lalu ada Trimble Connect dan juga lain sebagainya. Lalu kita juga ada coordination and simulation. Di situ untuk mensimulasikan staging atau konstruksi, tahapan konstruksi gitu ya. Itu di situ biasanya kita memanfaatkan ada Navisworks, lalu ada Synchro dan juga Fuzor gitu. Di situ kita selain bisa memvisualisasikan staging pekerjaan, kita juga bisa melakukan analisis apabila ada clash antara dua disiplin atau lebih. Nah, yang terakhir yang paling menarik sebetulnya adalah digital twin gitu ya. Jadi kalau digital twin ini
kita menghubungkan antara 3D model yang telah kita miliki dengan berbagai sensor ketika proyeknya telah terbangun sehingga kita memiliki semacam kembaran dari infrastruktur atau building yang kita miliki gitu ya. Sehingga di situ kita bisa melakukan berbagai analisis. Oke. Nah, ini sekilas gitu ya kita akan share terkait bagaimana kita mengimplementasikan BIM di PTPP. Nah, ini ada beberapa project-project terakhir kami gitu ya, beberapa landmark mulai dari ini mostly building gitu ya, tapi kita juga mengerjakan banyak project-project infrastruktur gitu ya. Di kita mengerjakan airport misalnya, lalu ini Kulon Progo, project ini kita kerjakan hanya 20 bulan waktu itu dan ini BIM juga banyak kita manfaatkan gitu ya, terutama untuk clash detection dan simulasi. Lalu kita juga memiliki gedung IT Mandiri gitu ya. Ini baru kita selesaikan tahun lalu ya. Tahun lalu ya. 2 tahun lalu 2023 ini selesai. Salah satu landmark baru gitu ya di Jakarta. Desainnya cukup distintif gitu ya. Dan ini merupakan salah satu green building yang kita miliki. Lalu kita juga mengerjakan stadium. Lalu di IKN kita juga banyak mengerjakan proyek-proyek yang mana di IKN ini yang menjadi menarik adalah komitmen dari PUPR ya saat itu Kementerian PUPR terhadap implementasi BIM sehingga sangat advance sekali implementasi BIM di sana gitu ya dari mulai untuk kolaborasinya dan lain sebagainya bahkan mereka nantinya akan mendevelop digital twin dari kompleks IKN itu sendiri karena semuanya telah dikerjakan dengan memanfaatkan BIM. Oke. Nah, ini mungkin ada sekilas ya, terkait dengan implementasi BIM di PTP. Jadi BIM ini sendiri telah banyak kita implementasikan di berbagai proyek PTP ya sejak akhir 2014 hingga saat ini. Dan sejak tahun 2017 itu seluruh proyek-proyek kita telah diimplementasikan baik untuk infrastruktur, building, bisa lihat bagaimana kita telah mendevelop terlebih dahulu kita secara virtual, We secara believe digital. that the Sebelum balance of akhirnya people, kita process, and menggunakan technology is essential for sustainable digital transformation. We are driving our BIM implementation to improve collaboration and enhance project delivery. Oke, sekarang kita masuk ke case study gitu ya. Ini ada salah satu project yang tadi telah kita lihat sekilas terkait dengan IT Mandiri Slipi. Nah, di IT Mandiri Slipi sendiri ini kita mulai project ini di tahun 2022 gitu ya. Kita kerjakan dengan jangka waktu 1 tahun, 1,5 tahun kalau tidak salah. Nah, ini kita modelkan terlebih dahulu untuk semua disiplinnya gitu ya. Mulai dari struktur, lalu dia ada arsitektur dan MEP. Nah, nantinya ketiga disiplin ini akan kita satukan menjadi satu federated model yang biasanya kita lakukan analisis class di sana. Nah, ini ada beberapa contoh gitu ya, class detection analysis yang telah kita lakukan. Kenapa harus kita lakukan class detection analysis ini? Nah, yang pertama adalah karena kita bisa memitigasi terjadinya error di lapangan gitu ya, sehingga kita tidak perlu lagi melakukan adanya rework. Misalnya kita memiliki beberapa disiplin nih yang class gitu ya, misalnya ducting gitu ya, ducting atau pipa kita menabrak pada beam gitu ya, pada balok gitu. Itu otomatis kita harus melakukan rework yang mana tentunya akan berpengaruh terhadap biaya yang pertama dan yang kedua terhadap waktu. Karena kita harus membongkar lagi lalu memasang lagi otomatis bisa jadi nanti waktu kita akan mundur dan lain sebagainya. Sehingga class detection ini menjadi salah satu poin penting implementasi BIM. Oke. Nah, yang kedua ini juga terkait dengan quantity take off. Nah, quantity take off ini ada yang menarik ya. Jadi untuk quantity take off ini yang pertama
tadi. Jadi teman-teman geodesi ini biasanya mereka bergerak terlebih dahulu gitu ya untuk data capture, lalu melakukan survei sehingga akhirnya kita mendapatkan topografi gitu. Nah, untuk di project-project infra ini tentunya akan sangat berpengaruh sekali ya, terutama set-set yang memiliki lahan yang luas gitu ya, pekerjaan jalan, bendungan dan lain sebagainya. Sehingga adanya data capture yang melalui survei tadi gitu ya, itu bisa membantu proses perhitungan cut and fill teman-teman di lapangan seperti itu. Karena kita sudah mendapatkan topografinya gitu ya, lalu kita generate menjadi 3D model, lalu kita sudah memiliki desain strukturnya, nanti kita superimpose dan di sana kita bisa mengetahui nih yang perlu di-cut berapa, yang perlu di-fill berapa. Nah, untuk di project building ini juga kita lakukan gitu ya. Jadi kita sudah mendapatkan data topografinya dulu ini untuk di project IT Mandiri. Nah, lalu setelah itu kita superimpose gitu ya. Kita superimpose topografi tadi dengan bangunan yang akan kita bangun, yang 3D model tadi yang kita miliki, 3D struktural tadi. Nah, setelah itu kita jadi mengetahui nih di mana kita harus gali gitu ya, kita harus cut, lalu di mana kita harus fill. Dan yang menariknya karena 3D model tadi itu bisa mengenerate quantity gitu ya, karena sudah ada modelingnya, kita bisa langsung mendapatkan perhitungan cut and fill gitu. Jadi kita bisa mendapatkan kuantitinya, kita bisa juga mendapatkan harganya. Nah, itu akan sangat bermanfaat sekali baik di fase tender maupun di fase delivery project. Karena nantinya kita bisa menghitung progres pekerjaan kita, progres galian kita seperti apa. Nah, selain untuk pekerjaan cut and fill, tentunya ini kita lakukan juga untuk disiplin-disiplin lainnya gitu ya, mulai dari struktur, arsitektur, dan juga MEP. Nah, ini akan sangat bermanfaat di fase tender ketika mereka estimate budget gitu ya. Lalu di project itu untuk menghitung pekerjaan yang telah dilakukan sehingga akhirnya mereka bisa menarik termin gitu ya, progressing ke owner, dan juga menghitung sisa pekerjaan. Oke. Nah, yang berikutnya yang menarik dari IT Mandiri ini adalah mereka telah memanfaatkan BIM untuk perhitungan green buildingnya gitu ya. Jadi mereka melakukan energy analysis gitu ya melalui 3D model yang telah ada. Nah, memang biasanya untuk energy analysis ini karena cukup kompleks gitu ya. Nanti akhirnya kita bisa mendapatkan konsumsi energi gitu ya dari bangunan tersebut. Nah, biasanya yang dimanfaatkan untuk energy analysis ini adalah schematic model gitu ya. Jadi model yang tingkat detailingnya itu belum terlalu dalam gitu sehingga tidak begitu berat nantinya karena banyak sekali yang dihitung tentunya mulai dari flow udaranya seperti apa, lalu juga tingkat pencahayaannya seperti apa yang nanti efeknya akan mempengaruhi kira-kira konsumsi energi yang dihabiskan oleh building ini seperti apa sih gitu. Dan dari sini kita juga bisa memanfaatkan bagaimana kita mengatur ruang gitu ya. Mungkin kalau rekan-rekan arsitek concernnya di sana ya bagaimana menempatkan suatu ruang gitu ya agar pencahayaannya ini bisa hemat energi gitu ya dengan memanfaatkan cahaya natural dan lain sebagainya. Lalu mungkin juga AC jenis apa yang harus digunakan, fasad jenis apa yang harus digunakan untuk menekan konsumsi energi dari suatu gedung gitu ya. Nah, case study berikutnya ini adalah Istana Presiden yang ada di IKN gitu ya. Nah, ini memang di IKN ini implementasi BIM-nya sudah sangat dalam sekali gitu ya, karena memang BIM ini akan bekerja dengan maksimal gitu ya. Apabila seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya ini mau turut andil gitu ya. Karena BIM ini kan menggunakan satu bahasa gitu ya sehingga kalau misalnya yang memanfaatkan hanya dari sisi kontraktornya saja atau desainernya saja gitu ya tapi ownernya tidak ada concern ke sana maka benefitnya ini tidak akan bisa didapatkan secara maksimal gitu ya karena yang bagus adalah apabila kita bisa memanfaatkan BIM ini dari fase awal dari fase survei, desain, construction hingga project handover maka benefitnya akan dirasakan secara menyeluruh dan ini yang betul-betul kita rasakan di Project IKN karena ownernya sendiri sangat concern sekali terhadap implementasi BIM. Oke. Nah, yang pertama adalah kita memanfaatkan BIM ini untuk site management gitu ya. Jadi tadi setelah kita dapatkan gitu ya data terkait dengan topografi, maka kita akan mengenerate tadi menjadi suatu 3D model gitu ya. Kita dapatkan 3D modelnya, topografinya, lalu kita masukkan atau kita assign gitu ya model struktural kita dulu nih yang mau dibangun gitu ya, sehingga kita bisa
memposisikan set office kita seperti apa, lalu penggunaan TC kita seperti apa dan lain sebagainya gitu. Dan BIM ini memang sangat karena visualisasinya sangat detail gitu ya. Ini sangat bermanfaat sekali ketika kita menyusun site management untuk di lapangan. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh gitu ya pemanfaatan BIM untuk perhitungan cut and fill. Jadi di IKN sendiri ini eh, medannya itu ya, jadi tanahnya itu topografinya itu konturnya cukup ekstrim gitu ya, sehingga pekerjaan cut and fill ini merupakan salah satu item Pareto gitu ya di sana. Nah, dengan adanya BIM ini kita bisa memvisualisasikan terlebih dahulu gitu ya, sehingga perhitungan cut and fill kita juga akan lebih detail dan kita akan lebih efisien gitu ya. Kita bisa menggunakan apa namanya tanah yang telah kita cut gitu ya, tanah galian kita untuk menimbun dan lain sebagainya itu bisa kita manfaatkan. Nah, ini adalah implementasi BIM 4D gitu ya. Jadi construction simulation. Kita memasukkan unsur waktu gitu ya di dalamnya sehingga kita bisa mendapatkan nih stagingnya seperti apa. Nah, ini akan sangat bermanfaat sekali ketika kita merencanakan proyek di awal gitu ya di kontraktor itu. Seperti itu. Sehingga kita mengetahui nih milestone-milestone mana saja yang harus kita penuhi. Nah, 4D simulation ini tidak hanya kita manfaatkan di awal project, tapi juga kita manfaatkan untuk memonitoring progres pekerjaan di lapangan. Karena kita bisa comparing nih antara rencana awal kita seperti apa gitu ya, nanti dengan aktualnya seperti apa gitu. Dan ini kita lakukan di IKN gitu ya, di project-project PUPR, di project PU gitu ya, untuk apa namanya melakukan monitoring terhadap progres pekerjaan kita. Dan ini adalah salah satu contoh progress monitoring tadi. Nah, ini kita ambil di bulan tertentu gitu ya. Nah, ini kita ambil di Juli 2024. Nah, Juli 2024 ini kita lihat terhadap schedule rencana kita gitu ya. Staging awal kita itu katakanlah rencananya di 74% gitu. Lalu kita compare dengan apa yang ada di lapangan dan kita dapat bahwa ternyata saat itu ahead gitu ya, 82% sehingga ada deviasi positif. Dan yang menarik dari 4D simulation ini adalah kita bisa mendapatkan bobot dari masing-masing pekerjaan. Nah, tentunya bobot yang kita dapatkan ini adalah bobot pekerjaan fisik gitu ya, yang terbangun di lapangan. Karena ini kaitannya dengan kuantitinya tadi seperti itu. Nah, selain itu kita juga memanfaatkan BIM untuk virtual mockup. Nah, virtual mockup ini arahnya apa? Arahnya adalah untuk proses approval di lapangan gitu ya. Nah, virtual mockup ini biasanya erat kaitannya dengan pemilihan material gitu ya, atau misalnya kalau untuk project design and build juga bisa terkait dengan pemanfaatan ruang dan lain sebagainya. Nah, ini kita memanfaatkan software-software rendering biasanya seperti Inkscape, lalu ada juga Twinmotion dan juga Fusor. Nah, ini adalah salah satu integrasi BIM gitu ya dengan teknologi virtual reality. Nah, ini aman kita lakukan gitu ya di project-project PP. Bagaimana kita selalu menyediakan virtual reality ini di setiap project yang kita miliki gitu. Dengan kita menggunakan virtual reality ini kita mendapatkan walkthrough experience gitu ya. Karena kita imersif gitu ya, kita masuk ke dalam project virtual kita, sehingga ini biasanya juga cukup disenangi owner gitu ya, karena mereka bisa mengetahui pemanfaatan uangnya seperti ini gitu ya, atau nanti penggunaan materialnya seperti apa. Ini cukup interaktif dan kita bisa melakukan perubahan material di sana gitu ya, kita bisa mengukur dimensi. Oke, nah ini yang terakhir ini adalah salah satu implementasi BIM di proyek kami. Ini proyek perbankan kami di jadi biasanya di PP sendiri kami telah memanfaatkan BIM ini dari fase tender gitu.
monitoring, kita lakukan pengawasan disiplin, dan kalau juga struktur. Yang mana nantinya proses approval material bisa disupport. Workflow experience di project deployment ini. Oke. Oke, jadi secara general gitu ya, ini adalah beberapa benefit dari BIM. Yang pertama, BIM itu tentu meningkatkan collaboration gitu ya, meningkatkan collaboration antar stakeholder. Jadi di project itu tentu stakeholdernya banyak sekali ya, mulai dari perencana, ada kontraktor, owner, dan juga ada MK di situ, konsultan manajemen. Dengan adanya BIM ini harapannya mereka bisa berkoordinasi dan berkolaborasi menggunakan satu model yang sama. Nah, lalu juga meningkatkan productivity gitu ya. Dengan adanya class detection tadi, class detection analysis kita bisa memitigasi adanya rework dan lain sebagainya. Sehingga waktu kita lebih terjaga dan juga kita bisa lebih menjaga biaya kita. Nah, dengan begitu tentunya kita akan bisa mendeliver project dengan lebih baik gitu ya. Baik secara quality dan juga secara performance. Dan nantinya harapannya project kita juga bisa terdeliver lebih cepat atau ya tepat waktu seperti itu. Dan yang tidak kalah penting adalah reduce waste dan juga resource yang inefficient. Nah, lesson learn gitu ya. Lesson learn dari apa yang telah kita alami selama ini gitu ya. Dari apa yang telah PP implementasikan terkait dengan BIM. Itu yang paling penting adalah harus adanya purpose gitu ya. Purpose dan juga requirement yang clear terkait dengan implementasi BIM. Karena sebagai kontraktor itu kita biasanya mendeliver apa yang owner minta. Sehingga tadi memang sangat penting gitu ya. Komitmen setiap stakeholder terhadap implementasi BIM. Dengan komitmen yang matang gitu ya dari owner, dari konsultan gitu ya. Maka kita akan memiliki purpose yang jelas nih terhadap implementasi BIM kita mau dibawa kemana arahnya seperti itu. Sehingga nantinya akan menjadi lebih baik ketika proses delivery project. Nah, yang kedua adalah responsibility terhadap BIM ini harus terdefine dengan jelas gitu ya. Siapa yang mengerjakan 3D modeling misalnya, disiplin mana gitu ya. Itu harus terdefine dengan jelas sehingga nantinya kolaborasi dan koordinasi juga akan semakin baik. Dan yang tidak kalah penting adalah model compliance gitu ya. Nah, kita harus memastikan bahwa BIM yang telah kita develop ini, model BIM ini sudah comply gitu ya terhadap standar quality-nya dan lain sebagainya. Karena sebetulnya sudah ada gitu ya banyak standar-standar BIM gitu ya seperti ISO dan lain sebagainya. Nah, kita harus memastikan bahwa model BIM yang kita deliver nantinya itu sudah comply terhadap standar yang ada. Nah, berikutnya terkait dengan BIM ke depannya akan seperti apa ya kira-kira? Ya. Nah, jadi ke depannya gitu ya, digital construction ini akan lebih terintegrasi gitu ya.
ke depannya, dan akan lebih banyak otomasi lagi. Otomasi gitu ya. Kita akan bergerak mungkin seperti manufacturing gitu ya. Dan harapannya dengan adanya digital model, digital construction ini membuat proyek menjadi lebih cepat gitu ya. Lebih cepat, lebih aman tentunya, dan juga lebih efisien dari fase desain sampai dengan fase operasi. Nah, kedepannya akan ada beberapa hal yang menarik nih terkait dengan digital construction. Yang pertama adalah scan to BIM. Nah, scan to BIM ini juga sudah mulai banyak dimanfaatkan ya. Bagaimana kita melakukan ini scanning terhadap existing building atau existing infrastructure, sehingga nantinya kita bisa mengcapture existing condition dari suatu infrastruktur ke dalam 3D model gitu ya, ke dalam BIM. Nah, ini akan sangat membantu sekali untuk misalnya as-built BIM gitu ya, as-built BIM atau bangunan-bangunan heritage yang dulu tidak kita develop nih dengan BIM gitu ya. Tapi kita ingin memiliki aset digitalnya, maka bisa kita lakukan scan to BIM itu. Lalu berikutnya ada digital twin. Nah, digital twin ini juga sebetulnya masih agak berhubungan gitu ya dengan scan to BIM itu. Jadi digital twin ini kita memiliki bangunan fisik gitu ya yang telah terbangun, lalu kita juga memiliki 3D model gitu ya atau virtual building yang kita bangun. Nah, virtual building ini bisa kita develop sendiri gitu ya dengan kita memodelkan dari 3D model, atau bisa juga kita dapatkan dengan tadi scan to BIM tadi. Nah, berikutnya ada automation. Nah, automation ini sebetulnya juga sudah banyak mulai dilakukan gitu ya. Itu pada project-project yang banyak menggunakan baja ya, karena mereka harus di manufacturing gitu. Baja, fasad gitu ya. Ini bisa kita manfaatkan automation, di mana kita memiliki model 3D kita gitu ya. Lalu nanti ketika proses fabrikasi gitu ya atau manufacturing, proses itu akan mengacu dari 3D model yang kita miliki, sehingga hasilnya akan lebih presisi. Nah, berikutnya terkait dengan modularisasi. Nah, modularisasi ini juga cukup menjadi suatu hal yang hangat dibicarakan gitu ya di dunia konstruksi akhir-akhir ini gitu ya. Ini modularisasi ini kaitannya bisa untuk misalnya membangun residensial gitu ya. Dan ini tentu akan lebih terkontrol gitu, karena dengan adanya modularisasi ini kita memindahkan pekerjaan yang tadinya kita lakukan gitu ya di site gitu ya, itu kita pindah menjadi offsite gitu, kita lakukan di manufacture, sehingga secara quality lebih terkontrol, secara waktu lebih terkontrol gitu ya. Nantinya di site ini kita tinggal menginstal saja gitu ya, seperti bermain Lego gitu. Nah, modularisasi ini juga belakangan banyak dimanfaatkan pada project-project data center gitu ya. Oke. Oke, nah ini ada data nih dari World Economic Forum gitu ya. Kira-kira ini mungkin di sini kan banyak rekan-rekan mahasiswa nih ya. Jadi kira-kira ke depannya skill-skill apa saja sih yang diperlukan gitu ya di kita gitu. Yang pertama ini terkait dengan analytical thinking gitu. Dan ini bisa dilihat dari poin 1 sampai dengan 10 ini kebanyakan mostly soft skill gitu ya. Lalu yang kedua terkait dengan resilience, flexibility, dan agility. Tadi ya, jadi seperti transformasi yang inevitable tadi, kita tuh memang harus agile gitu ya, dan fleksibel untuk apa ya, menghadapi berbagai perubahan yang terjadi saat ini. Nah, lalu yang ketiga terkait dengan leadership and social influence dan lain sebagainya. Tapi bisa kita lihat di sini ada di poin 2, poin 6, poin 8, poin 10 gitu ya. Bagaimana literasi terhadap teknologi dan juga digital teknologi ini menjadi sangat penting gitu ya. Dan tentunya selain teknologi literasi, kita juga harus memiliki curiosity gitu ya, dan lifelong learning gitu ya, untuk kita harus improve dan adaptif gitu. Dan yang terakhir juga terkait dengan pemanfaatan AI dan big data. Nah, ini tentu bisa kita manfaatkan juga ke depannya. Oke. Nah, ini ada beberapa data gitu ya terkait dengan demand gitu ya, demands dari digital skills di industri konstruksi. Yang pertama terkait dengan BIM gitu ya. Jadi BIM expertise ini masih cukup banyak dicari gitu ya oleh industri. Lalu juga ada data analytics, interpretation, digital design and simulation gitu ya. Lalu ada cyber security. Nah, terkait dengan keamanan data ini juga menjadi penting nih, karena seperti BIM gitu ya. Jadi BIM ini karena kita telah memiliki 3D model dari suatu bangunan ini,
Dan ini juga kadang-kadang bangunannya juga bangunan yang konfidensial dan lain sebagainya, bangunan negara. Kita harus memastikan keamanan data dari 3D model ini terjaga. Dan itu sebetulnya sudah diatur tuh, ada standarnya secara security, bagaimana siapa saja yang boleh mengakses model tersebut dan lain sebagainya. Nah, kalau ada collaboration and project management tools, dan yang tidak kalah penting adalah terkait dengan geospatial technologies gitu ya, data capturing gitu ya. Data capturing ini juga menjadi sangat penting sekali tentunya, karena tadi semuanya basisnya dari sana gitu. Sebelum kita bergerak ke modeling, ke desain, basisnya adalah bagaimana kita mengcapture data dengan tepat gitu ya untuk mendapatkan topografi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah terkait dengan sustainability dan juga energy efficiency. Nah, ini juga penting. Oke. Nah, ini ada upcoming trends gitu ya, di construction mungkin kurang lebih juga sama gitu ya. Jadi BIM collaboration and cloud solution, lalu juga pemanfaatan drone dan aerial imaging utilization gitu ya. Lalu sustainable construction, green technologies, IoT. IoT ini kaitannya dengan digital twins gitu ya. Bagaimana kita memanfaatkan sensor-sensor gitu ya, antara virtual building kita dan juga physical building kita gitu ya, agar mereka saling berkomunikasi dan kita bisa lakukan analisis. Dan yang terakhir terkait dengan prefabrication dan juga modular construction. Nah, mungkin sekilas gitu ya untuk rekan-rekan mahasiswa gitu ya. Saya tuh juga mungkin semacam generalis gitu ya. Saya bergerak, background saya teknik sipil gitu ya, geotechnical engineer gitu ya. Yang mana saya mendalami terkait dengan lapisan tanah, jenis-jenis tanah gitu ya. Lalu saya pindah, saya masuk ke PPC sebagai engineer gitu ya, project engineer. Lalu saya pindah lagi ke BIM gitu ya. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi digital dan lain sebagainya. Lalu saat ini saya pindah ke communication gitu. Jadi mungkin yang saya pelajari selama ini adalah bagaimana kita harus agile dan adaptif gitu ya. Dan harus terus mau belajar. Nah, ini mungkin nanti bisa menjadi apa ya, semacam pandangan teman-teman juga nih ke depannya, bahwa kita itu tidak harus stuck gitu ya, atau eh, bertahan di satu posisi yang sama gitu ya, satu disiplin yang sama. Jadi kesempatan-kesempatan itu harus terus dimanfaatkan oleh rekan-rekan gitu ya, untuk terus berkembang tentunya. Nah, ini ada salah satu ini ya, quotes gitu ya dari salah satu role model saya, Steve Jobs nih. Nah, jadi menurut beliau nih, teknologi itu sebetulnya nothing gitu ya. Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana kita memiliki faith gitu ya terhadap orang gitu, bahwa orang-orang ini, people ini itu basically itu mereka itu good and smart. Jadi ketika kita berikan mereka tools teknologi, dia akan memanfaatkan tools teknologi yang kita berikan secara wonderful seperti itu. Nah, ini terakhir sedikit iklan gitu ya. Jadi karena saya sekarang ada di corporate communication gitu. Nah, ini tolong nanti bisa di-scan gitu ya oleh rekan-rekan. Nah, di situ nanti langsung terhubung dengan Instagram PP. Nah, di Instagram PP isinya apa saja sih? Di situ ada update gitu ya terkait dengan project-project kita, update juga terkait bagaimana kita memanfaatkan inovasi, digital teknologi dan lain sebagainya. Dan juga yang nggak kalah penting adalah siapa yang bekerja di balik proyek-proyek hebat kita gitu ya. Karena ada banyak orang-orang di dalamnya gitu ya. Orang-orang hebat yang berusaha untuk mendeliver proyek terbaiknya gitu. Oke. Nah, mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya gitu ya, dari rekan-rekan ITENAS, dari Bu Jesi dan rekan-rekan semua. Terima kasih. Seru banget ya, seru banget. Oh, saya banyak kayak, wah, keren-keren. Karena saya orang visual banget ya, jadi kayak Oh, pas sorry, lihat Pak. Siap. lihat gambar-gambar apa segala macam, ini keren semua gitu. Dan ya mungkin perlu diketahui juga untuk di Prodi Teknik Geodesi ITENA sendiri saat ini kan sudah ada perubahan kurikulum, dan Hmm. di mata kuliahnya sendiri ada mata kuliah tadi kan udah disebutkan oleh Pak Bashir sendiri, ada mata kuliah BIM. Kemudian di mata kuliah wajib sendiri ada mata kuliah pemodelan 3 dimensi, yang mana teman-teman tuh belajar tadi reality capture. Jadi untuk pengambilan data secara detailnya menggunakan laser scanner, LiDAR, dan lainnya. Jadi, Hmm. nah buat teman-teman yang geodesi ITANAS mungkin udah kelihatan, wah ternyata data apa namanya, data modal data untuk jadi BM tuh itu dulu gitu kan ya, yang itu Iya, dulu tuh betul. surveyingnya dulu, dan ternyata kita pelajari juga ya. Jadi kebayang nih, oh saya bisa masuk PTPP gitu kan ya. Jadi buat teman-teman nih yang sudah berminat,
ternyata sudah berada di jalur yang benar juga ya, seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Wah, ini udah langsung ada banyak ini ya, ada 4 kurang lebih. Nah, mungkin nanti akan saya berikan kesempatan kalau misalnya masih ada waktunya untuk yang mau nanya langsung, tapi saya akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan. Saya akan bacakan terlebih dahulu untuk pertanyaan yang ada di kolom komentar dulu ya. Oke, yang pertama ini dari Mas Priyambodo Febriantoro, ini mahasiswa RPL Teknik Geodesi ITENAS. Nah, ini dalam proyek nyata, apakah sering terjadi gap koordinasi antara tim geodesi dan tim BIM? Wah, ini kayaknya sering terjadi mungkin ya di dunia pekerjaan ya. Gimana sih cara mengatasi gap tersebut, gap koordinasi, dan dengan adanya BIM tuh kayak gimana akhirnya gap koordinasi ini bisa berjalan dengan baik? Silakan, Mbak. Oke, jadi kalau untuk gap koordinasi memang ini sering terjadi gitu ya di lapangan, terutama di proyek-proyek infra biasanya yang lahannya, areanya cukup luas. Nah, ini memang biasanya dengan adanya BIM ini cukup membantu sekali gitu ya, karena kita bisa melihat secara visual gitu ya, gapnya di mana gitu ya, clash-nya di mana, sehingga akhirnya ini bisa di-solve gitu. Itu sih, tapi memang itu merupakan hal yang common terjadi sih di proyek-proyek kami juga gitu. Jadi Biasanya dengan antara tim survei dan engineering gitu kan. Tim survei, engineering, lapangan gitu. iya, jadi semua saling koordinasinya malah lewat BIM ini ya, bisa kelihatan Betul. kalau yang gap-gapnya ada dan bisa langsung di-solve saat itu juga mungkin ya, secara real time Iya. ya sih, Mbak? Karena kita juga telah memanfaatkan ini ya, CDE ya, Bu Nah, Jessi ya. Jadi CDE itu kita CDE itu pakai adalah Common Data Environment. recommended. Oh iya, iya, Nah, oke. Common Data Environment itu kan kebanyakan kita gunakan itu Autodesk Construction Cloud misalnya, atau Hmm. ada Trimble Connect dan lain sebagainya. Ya, Nah, itu bisa kita cek secara real time dan itu biasanya kita upload tuh oke. di situ. Kita upload Oke. modelnya, lalu apabila ada ketidaksesuaian desain tuh bisa langsung kita kasih notes di situ. Jadi Hmm. teman-teman yang checking di lapangan biasanya kan mereka bawa tab aja ya di situ ya. Terus oh, ini ada ketidaksesuaian desain, langsung mereka notes, lalu yang di site office itu mereka akan langsung terima gitu ya dan bisa langsung di solve saat itu juga gitu. Oke, wah menarik sekali ya. Sudah sangat ini ya, di depan advance ya. Jadi beda sama kalau di kampus mungkin kita nggak ngerasa ya kayak apa sih itu BIM. Nah mungkin dengan kita dapetin informasi langsung dari PTPP-nya, oh ternyata udah se-advance itu ya, untuk untuk atau daya meminimalisir gap tadi. Oke, Mm-mm. pertanyaan yang Nanti kedua mungkin dari rekan-rekan ITENAS bisa KP di PP ya, Mas Minta ya. iya, betul betul. Oh Kita berarti ini banyak informasi. proyek-proyek, nanti nanti ke Mas Bintang. Banyak Oke. proyek-proyek infrastruktur gitu ya, yang mungkin Wah, teman-teman bisa langsung praktek praktek langsung gitu ya di sana. wah, iya Hmm. menarik. Nah, ini berarti langsung ya ada informasi penting untuk teman-teman yang mau kerja praktek semester depan ya. Mungkin di masa libur semester atau mungkin nanti kita bisa bikin MBKM sesi 2 bintang di PTPP ya. Biar Atau ada the ekskursi next ya, itu nggak sih bintang. ekskursi gitu ya. Iya, boleh-boleh nanti ya. Nah, ini udah ada nih informasinya tuh. Ini yang kedua dari Pak Mas Rizal Darmawan. Izin bertanya, bagaimana cara memastikan model BIM selalu update dan konsisten selama siklus proyek mengingat penerapan Hmm. BIM tadi di berbagai, mungkin udah terjawab ya bahwa secara Hmm. real time tadi ya. Tapi apa mau Hmm. ditambahkan lagi untuk memastikan selalu update dan Oke. konsistennya? Jadi ini sebetulnya kaitannya lebih ke sumber dayanya ya. Jadi untuk Hmm. di PP sendiri itu kita menempatkan setiap BIM engineer di project. Jadi di masing-masing project itu bisa ada 2 sampai 3 BIM engineer. Bahkan ada BIM koordinator untuk project-project besar. Nah, jadi merekalah yang akan mengupdate model BIM itu secara real time gitu ya apabila ada perubahan desain dan lain sebagainya. Jadi pada saat fase tender, BIM ini telah didevelop oleh BIM engineer yang dibawahi oleh BIM manager di office seperti itu. Nanti begitu project didapatkan, itu akan diserahkan ke masing-masing BIM engineer yang ada di lapangan atau BIM koordinatornya. Nah, lalu ketika project delivery, kita tetap harus memastikan bahwa model BIM tadi comply dengan dimonitor dan juga diawasi oleh BIM manager yang ada di office. Dan itu kita lakukan secara berkala setiap bulannya kita ada namanya manajemen review ya. Itu terkait dengan BIM gitu. Dan biasanya dari kami sendiri menargetkan bahwa di project 30% gitu ya, khususnya di project building, itu model BIM-nya sudah selesai gitu. Jadi mereka tinggal bangun saja nantinya. Oke, baik. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang ketiga. Ini dari Mas Riko Danar. Izin bertanya tentang reality capture sendiri. Apakah dilakukan kembali setelah konstruksi terbentuk untuk mengevaluasi hasil desain BIM dan S-Build? Lalu apakah reality capture dilakukan secara berkala dalam proses Hmm. konstruksi hingga akhir? Silakan, Mbak. Oke.
Jadi untuk reality capture sendiri itu biasanya kita lakukan di awal ya, di awal terkait dengan tadi misalnya kita ingin mendapatkan topografi. Tapi untuk di project building itu kadang kita lakukan juga ketika projectnya itu renovasi atau perluasan gitu ya. Jadi kita harus mendapatkan data terkait dengan existing buildingnya terlebih dahulu. Nah itu baru setelah itu kita manfaatkan untuk 3D modeling dan lain sebagainya. Nah terkait dengan apakah kita melakukan reality capture itu secara berkala terkait dengan ketika kita delivery project saat ini belum gitu ya karena itu cukup text time untuk pengolahannya karena reality capture ini yang tercapture adalah point clouds gitu ya yang mana dari point clouds itu harus kita generate lagi ke 3D model. Nah itu kan cukup lumayan ya, jadi dari Ya. kami sih kebanyakan lebih kepada mengupdate 3D model yang kita punya dengan apa yang terbangun, jadi masih dilakukan secara manual. Nah, ini memang rencananya akan ada gitu ya, beberapa project kita pun juga ingin trial gitu ya. Bagaimana kita mengcapture bangunan atau infrastruktur yang telah terbangun. Jadi agar yang S-Build kita itu betul-betul hasil capturean data gitu kan. Jadi kayak ya memang yang terbangun yang kita capture. Nah, tapi memang ini effortnya cukup besar gitu ya dibandingkan kita mengupdate secara manual. Nah, ini sudah kita lakukan di salah satu project tapi project gedung gitu ya, tapi memang tidak secara menyeluruh gitu. Kita cuman trial gitu ya, beberapa lantai waktu itu. Jadi kita capture untuk S-build-nya, kira-kira seperti itu. Oke, ini mungkin malah yang kami sering lakukan ya kalau di mata kuliah pemodelan 3D sama rekan Iya. saya, kami malah jadi mungkin gini, jadi akhirnya oh S-build yang di ranah BIM atau sipil Heeh, gitu yang dikenal, oh heeh. S-build-nya itu yang manual satu 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 gitu ya. Jadi oh Iya, pembangunan lagi tambahkan lagi gambarnya gitu. Sementara kalau di iya. saya sendiri berpikir sama ini S-build itu adalah kita capture bangunan yang udah ada gitu. Kita capture bangunan yang udah ada, terus kita bikin Hmm. S-build-nya hingga akhirnya bisa dibandingkan gitu antara data desain sama data yang real di lapangan gitu. Yang real di lapangan. Nah, Oh, yang sering dilakukan malah part yang iya. itu kami Tapi itu tuh kayak mungkin gitu. akan menjadi menarik sih, Bu Jesi. Ah, ah, Maksudnya mungkin bisa ada nih kayak kolaborasi gitu ya antara mungkin geodesi atau geodesi dengan sipil atau arsitek gitu ya. Bagaimana hmm, rekan-rekan di geodesi ini mencoba untuk mengambil S-build dari hasil reality capture tadi, jebret gitu ya, dapat point cloud-nya tapi di generate ke 3D model ya tentunya ya nantinya. betul betul. Lalu dari teman-teman sipil dan arsitek mereka mencoba membangun S-build secara manual gitu ya. Iya. Nah, itu nanti bisa di-compare tuh. Menarik sih sebetulnya. Iya, sebenarnya itu udah kebetulan di riset saya itu beberapa Mhm. kali dilakukan. Jadi kayak kemarin kita Hmm. lakukan, tapi memang untuk bangunan heritage waktu itu. Heritage. Jadi salah Heeh. satu masjid di Garut gitu ya, di Mhm. Cipari Garut, kita Mhm. melakukan pemindaian Mhm. untuk bangunan masjidnya, kemudian Mhm. dapat data point cloud, kita generate, emang capek banget ya, emang Iya. capek kayak satu Karena satu dapetnya satu. point cloud, iya sih. Iya betul, dapat point cloud kemungkinan kita generate jadi S-build dan jadi 3D real untuk jadi gambar realisnya juga untuk kebutuhan virtual tour seperti itu. Betul, Jadi, betul. nah menarik ya ini buat teman-teman mungkin bahkan bisa ya ada tugas akhir ya di PTPP untuk melakukan itu ya, melakukan capture bangunan yang Iya. udah ada ya. Menarik, menarik banget ini ya. Tapi memang mungkin kalau untuk bangunan heritage tidak ada pilihan lain selain reality Iya, capture kali ya, bener. Bu ya. Iya. Karena kita Bener-bener. juga nggak tahu Iya. nih desainnya seperti apa. Sebelumnya gimana gitu. Makanya Iya, sebenarnya kita betul. kalau sama bangunan heritage kayak ada nggak gambar kerja zaman dulunya kayak Iya, gimana, terus sekarang gimana? Banyaknya sih kayak sudah hilang gitu ya. Banyaknya udah betul. hilang. Tapi kalau untuk bangunan-bangunan baru ini menarik memang untuk melihat bagaimana yang desain dan yang terbangunnya seperti apa. Dulu salah satunya Hmm. mungkin pernah dilakukan waktu saya riset studi S3 mahasiswa Hmm. yang S1 itu kita ini Jembatan Pelangi yang daerah Hmm. Antapani, mungkin Wargi Oh Bandung ya, gitu ya, ya Wargi Bandung siap. daerah Antapani itu setelah dibangun kita scan ulang, mahasiswa S1 melakukan scan ulang, kemudian di compare tuh gimana data desain sama data aslinya ya, ditemukanlah ada beberapa perbedaan ternyata gitu. Jadi serem-serem juga ya sedikit Iya, memang. iya, iya. Oke, nih kalau dilanjut nanti saya malah jadi ngobrol ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ini. Ini mah kayaknya Pak Making mungkin tanya nih ada 4 saya pertanyaannya Bu. Mungkin bisa open mic nggak nih Pak Making? Boleh? Lagi bisa open mic? Bisa langsung ngobrol nih. Wis. Apakah bisa open mic? Oke, kalau misalnya nggak bisa open mic, jadi ini Pak Making ini adalah salah satu alumni Teknik Geodesi ITENAS yang sekarang bekerjanya di Australia, CPB Construction ya. Kita Oke, bercanda siap. aja satu-satu. Pakai bahasa Inggris, jawab bahasa Inggris nggak? Nggak ya, nggak usah ya.
Untuk bahasa Indonesia aja. Nah, ini yang bertanya, BIM being used ensure green space. Oke, support sustainability. Di mana BIM mensupport sustainability such as biodiversity, climate, and reduce heat island di IKN. Untuk di IKN sama Mandiri Building, gimana sih caranya akhirnya bisa, mungkin kalau tadi kan baru perkenalan awal gitu ya, bagaimana caranya. Nah, saya juga sebenarnya penasaran gimana ya caranya biar tetap memastikan itu sustain gitu, sesuai dengan standar-standar sustainability. Boleh dijawab dulu, Mbak? Oke, jadi kalau ini mungkin kalau untuk space planning ini secara plano atau maksudnya makro atau mikro ya. Jadi kalau secara planologi Mungkin kan mikro juga gitu ya. mikro ya. Jadi fokus di bangunan itu saja gitu ya. Kalau yang Boleh kita ya, kayaknya lakukan mungkin soalnya ini yang kedua kan ada, ke Mandiri Buildingnya ya, oh Mandiri ya oke. Building. Mungkin boleh dilihat di Siap. mikronya kali ya. Jadi kalau terkait dengan biodiversity dan climate resilience mungkin lebih makro ya. Jadi mungkin rekan-rekan planologi nih yang banyak Oh, oke, melakukan. oke. Nah itu memang dari rekan-rekan Bappenas itu juga telah memanfaatkan gitu ya. Dan harapannya tadi sih dari adanya digital twin gitu ya yang di develop di IKN itu nanti karena akan satu kompleks itu akan ada digital twinnya gitu, Bu Jesi dan Pak Making gitu ya. Dan itu bisa mereka manfaatkan terus ke depannya ya untuk analisis dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita lihat secara mikro satu bangunan gitu ya. Nah, pertama untuk di IKN sendiri sebetulnya yang lebih menarik itu adalah bangunan Istana Presiden yang bentuknya Garuda. Nah, itu betul-betul kita manfaatkan untuk kita lihat flow terkait dengan udaranya, heatnya seperti apa. Itu karena bangunan luarnya itu dia adalah baja gitu ya. Jadi baja dan Cooper ya. Dia kayak Cooper gitu. Lalu di situ ada seperti gardennya, ada garden di dalamnya dan baru ada bangunan di sana. Nah, itu betul-betul kita coba analisis secara aliran udara panasnya seperti apa. Nah, ini biasanya memanfaatkan software-software CFD ya. CFD itu Computational Fluid Dynamics. Nah, ini tapi biasanya yang menguasai adalah rekan-rekan fisika gitu ya. Jadi saya juga pernah ikut semacam trainingnya mereka agak pusing juga gitu ya. Karena fisika sekali gitu ya. Jadi kita memanfaatkan 3D model yang ada, terus habis itu mereka pakainya Grasshopper kalau nggak salah softwarenya. Lalu mereka mensimulasikan tuh pergerakan udaranya seperti apa dan nanti akan mempengaruhi ketika udara itu masuk suhunya berapa, lalu di dalam suhunya berapa, keluar suhunya berapa itu akan ada simulasinya. Nah, lalu itu mungkin sekilas terkait dengan flow udara gitu ya atau flow heat. Nah, berikutnya terkait dengan konsumsi energi. Nah, konsumsi energi ini kaitannya biasanya untuk sertifikasi green building gitu ya. Nah, sertifikasi green building ini banyak memang komponennya ya. Maksudnya lahan hijaunya berapa, lahan yang terpakai untuk bangunan berapa itu tentu tapaknya gitu ya, luasannya berapa itu akan mempengaruhi perhitungan green building. Selain itu dari konsumsi energinya yang dipengaruhi oleh pemilihan fasadnya gitu ya. Jadi pemilihan fasad itu juga nantinya kan akan berpengaruh terhadap bagaimana ruangan itu akan kena panas dari luar misalnya gitu ya. Jadi dari sana jenis AC apa yang harus digunakan. Nah, dari sana kita akan dapat juga tuh kira-kira konsumsi energinya seperti apa kita ketika kita gunakan jenis fasad A misalnya, lalu untuk AC-nya kita gunakan jenis apa gitu ya. Itu nanti akan ada perhitungannya sehingga didapatkan konsumsi energinya sekian dan itu dapat mempengaruhi perhitungan untuk green building gitu ya, poin green building. Dan penggunaan fasad itu juga tentunya akan berpengaruh gitu ya, karena pantulannya itu kan nanti akan mempengaruhi Ya. juga ya, kayak panas yang diterima oleh di luar Betul. seperti apa dan lain sebagainya itu sih. Jadi memang untuk 6D ini cukup kompleks dan memang kalau kami di kontraktor itu kami tidak begitu mendalami itu. Karena kebanyakan yang bergerak di sana adalah rekan-rekan perencana gitu ya. Jadi kita hanya memanfaatkan desain dari rekan-rekan perencana saja biasanya. Oke. Wah, menariknya jadi kompleks banget tuh Iya akhirnya ya. kompleks. Jadi kemana-mana Kompleks ya. memang akhirnya. Jadi kemana-mana emang ya. Tapi emang menarik sih kalau untuk ya kalau kita mau, kalau di dunia riset gitu ya, kalau risetnya digabungkan dengan disiplin yang lain itu emang jadi Hmm. kompleks, tapi kita dapetin insight-insight baru gitu ya dari Hmm. objek riset tersendiri. Nah, kemudian ini pertanyaan yang sangat geodesis sekali ya, Hmm. yaitu bagaimana terkait koordinasi, verifikasi, dan pembaruan dilakukan agar model digital dan kondisi fisik lapangan tetap sinkron sepanjang siklus konstruksi. Jadi
mungkin kalau di kami itu biasanya kan kalau di geodesi itu gimana sih kita memvalidasi antara bener nggak sih antara yang di lapangan, yang di Hmm. model dan Hmm. lainnya gitu sesuai gitu. Hmm. Makanya kami itu selalu kami itu berpikirnya oke kita lakukan scan bangunan aslinya, kemudian kita verified Hmm. antara model sama Hmm. lapangan kayak gitu. Nah itu Hmm. bagaimana sih memastikan hal tersebut gitu kalau misalnya di BIM yang ini kayak gitu. Oke, nah ini mungkin yang memang belum banyak kita lakukan ya. Tadi kalau misalnya untuk terkait dengan verifikasi antara yang di lapangan lalu dengan model kita, itu mungkin memang akan lebih valid dengan adanya reality capture tadi gitu ya. Jadi dari point cloud yang telah di capture, lalu bisa kita superimpose dengan model yang di develop. Nah ini udah sama atau belum kayak Iya, gitu iya ya. benar. Nah ini memang belum banyak kita lakukan karena tadi ya kita kan juga fokus untuk Iya, mendeliver sepakat. project gitu ya. Betul Ya, betul. jadi kita butuh bergerak cepat dan saat ini memang di kita sendiri masih agak manual gitu ya terkait dengan kita cek di lapangan, terus habis itu kita update lagi di 3D model sehingga akhirnya kita dapatkan as-built BIM-nya seperti itu. Nah, itu masih kita lakukan di lapangan antara BIM engineer, BIM koordinator, lalu ada teman-teman yang di lapangan ya dari SP dan lain sebagainya itu mereka akan membantu berkoordinasi dengan BIM engineer seperti itu biasanya. Nah, mungkin ke depannya ini harus kita lakukan juga. Cuman biasanya sebagai kontraktor gitu ya, kita itu memenuhi apa yang diminta oleh owner. Nah, once ownernya minta kayak kontraktor, coba nanti deliver as build BIM-nya based on reality capture ya. Nanti pasti akan kita deliver seperti itu karena tentunya akan ada cost tambahan gitu ya. Kan kita juga harus mendeliver project sesuai dengan cost gitu ya. Itu sih yang menjadi pertimbangan kita salah satu. Berujungnya tetap ya biaya Betul. kosnya. Biaya, Tetap mutu, aja. dan waktu. Iya bener ya. Segitiga itu aja ya, Pak ya. Segitiga itu aja betul. Bener. Oke. Mungkin masih ada 2 pertanyaan lagi itu dari Pak Making ya. Kita nggak apa-apa. Banyak pertanyaan jadi bagus ya. Masih ada waktu juga. Ini yang pertanyaan yang ketiganya mungkin yang disoroti adalah bagaimana BIM tersebut bisa diterjemahkan ke dalam format yang paling efektif untuk kebutuhan surveyor. Karena kan ya sebenarnya nggak semua juga ya mungkin bisa membuka data BIM atau lainnya. Memang ada pelatihan dan lain-lain gitu ya. Tapi gimana sih kalau kalau implementasi di PT PP sendiri, bagaimana surveyor di lapangan bisa membuka data BIM dengan efektif gitu. Nggak lagi ada, biasanya kan suka ada, wah ini format datanya nggak sesuai nih, wah ini apa, segala macam. Ada aja permasalahan kayak gitu biasanya kan di lapangan muncul. Nah kalau yang biasa diimplementasikan di BIM tuh memastikan di lapangan bisa terbuka dan akhirnya tadi real time gitu ya, tidak ada kendala di real time itu kayak gimana Mbak? Oke, nah sebetulnya itu tuh semua sudah kita define ya. Jadi ketika kita akan mendeliver project gitu ya, itu ada yang namanya BEP ya. BEP itu adalah BIM Execution Plan. Nah, BEP ini kita susun berdasarkan yang pertama ada standar ISO terkait dengan BIM. Nah, standar ISO terkait dengan BIM dan juga requirement dari owner. Nah, dari sana biasanya kita kombinasikan ya. Apabila tidak ada request khusus dari owner, maka kita yang mendefine terkait dengan kebutuhan BIM itu sendiri ya. Baik dari misalnya kita akan menggunakan software apa di sana. Lalu formatnya apa yang akan kita deliver itu sudah di-define. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Misalnya yang bertanggung jawab terhadap survei ya surveyor gitu ya. Lalu yang bertanggung jawab terhadap BIM-nya itu BIM engineer itu telah kita define semua secara komunikasinya juga, koordinasinya juga. Jadi kita memastikan bahwa semua sudah paham nih mulai dari format yang Thank you. digunakan dan lain sebagainya sehingga interoperability-nya terjaga. Nah, ini memang nggak bisa kita pukul rata untuk semua project kita menggunakan software yang sama gitu ya, atau format yang sama. Bahkan karena setiap disiplin itu berbeda-beda gitu ya. Misalnya, bukan disiplin, setiap spesialisasi. Jadi misalnya di project infrastruktur sama di project building itu software yang digunakan sangat berbeda kayak gitu ya. Di building itu kita banyak gunakan dari produknya Autodesk, katakanlah ada Revit gitu ya. Karena cukup lengkap gitu, arsitek bisa, MEP bisa, struktur bisa. Namun di infra kita misalnya menggunakan Civil 3D gitu ya. Lalu infra juga kita misalnya jembatan kita menggunakan Tekla gitu ya. Terus habis itu Navisworks untuk koordinasinya dan lain sebagainya. Nah, ini memang harus kita define di awal. Jadi ada kesepakatan di awal yang harus kita define baik dengan owner, lalu juga dari konsultan dan juga kontraktor. Jadi semuanya match gitu. Dan BEP ini adalah dokumen yang disepakati bersama. Jadi dia itu nanti harus ditandatangani oleh semua stakeholder yang terlibat di project gitu.
Itu sih. Jadi itu akhirnya memastikan semuanya tuh nggak ada permasalahan tadi ya, nggak ada perusahaan format Iya, data beda kayak apa kayak jadi betul. semuanya udah sama ya. Iya. Oke, Pak Making ini udah bisa belum nih Pak? Mumpung nih, apakah Ya udah Bu, ada sinyal halo, atau udah hai. lebih ini? Oke, boleh. Boleh langsung Pak Hai. Making mau nanya apa lagi? Mangga. Tuh. Oh, yang Siap, Pak terakhir Making. aja dulu, Bu. Apa itu yang tadi saya tempat itu? Ah, yang Yang utility mapping ya. iya, Silakan, boleh. saya tertarik soalnya kan ya. Oh, Bu Nabila, salam kenal. Nama saya Making. Siap, Bapak. Salam kenal. Saya alumni ITENAS juga, Bu. Siap. Ya, saya juga baru belajar sih sebenarnya. Nggak ini banget. Cuman saya lebih tertarik ini, jujur. Hmm. Terakhir ini saya baru keinget pertanyaan terakhir saya itu tentang utility mapping. Ini Hmm. menarik banget nih karena dari tadi saya sempat lihat yang di Mandiri Building itu udah ada Hmm. sampai apa power energy consumption-nya semuanya. Itu berarti Hmm. kan utility semuanya itu udah direncanain mulai dari underground-nya sampai ke atasnya itu kan udah ada dalam BIM semua gitu. Iya. Nah, sebagai salah satu saya di tahu PTPP ini sebelum masuk ke geodesi juga saya udah tahu gitu kan, maksudnya sebagai satu leading construction company di Indonesia gitu. Pernah Hmm. nggak sih Bu kalau misalnya kayak Mandiri kan salah satu BUMN terus plus Hmm. di IKN juga saat berkaitan dengan utility gitu, PP pernah nggak sih kasih sedikit advice gitu, sebenarnya Hmm. sebaiknya kita membangun gedung itu utility-nya itu di mapping terlebih terbaik dahulu. Kita tahu lah gimana amburadulnya utility jangankan di satu gedung aja di Jakarta itu Hmm. aja utility mappingnya luar biasa amburadul gitu. Nah, Hmm. tantangan kedepannya itu kan saat apalagi dengan Mandiri IT Building itu pasti ibu mereka saat gali atau apapun pasti ada aja utility yang amburadul di bawah gitu. Nah, maksud Hmm. saya itu advice seperti itu pernah disampaikan nggak sih Bu? Terus gimana sih cara PP untuk tetap mengkoneksikan yang ya istilahnya utility yang zaman jadul gitu ke si Hmm. IT building itu sendiri gitu Bu. Hmm. Hmm. Kira-kira seperti itu. Oke, oke. Terima kasih Pak Making. Oh, maksudnya utility existing ya, yang sudah ada gitu ya Pak Iya, ya? betul, betul, betul. Maksudnya Oh, existing diintegrasikan ke gedung-gedung yang baru dibangun sama, dalam hal ini dikerjakan sama PP itu, kira-kira diintegrasikannya itu ada advice tersendiri nggak sih buat government building kayak gitu-gitu, Bu? oke, oke Pak. Jadi biasanya terkait dengan building sendiri ya, itu kita sebenarnya Ya. tergantung ya Pak ya. Jadi kayak jenis kontraknya. Ketika projectnya itu build only, maka kami dari kontraktor itu biasanya kita hanya membangun saja. Jadi desain sudah by owner nih gitu. Jadi mungkin pengaruh kami terhadap eh, masukan gitu ya, advice terhadap desain bangunan tersebut itu agak kurang banyak di situ Pak. Lain halnya dengan project design and build. Nah, project design and build itu karena eh, konsultan itu ada di bawah kita. Nah, itu biasanya kita bisa memberikan advice-advice gitu ya terkait dengan pemanfaatan atau penggunaan utility di bangunan tersebut. Tapi memang fokusnya hanya di bangunan tersebut saja gitu, Pak. Kita tidak bisa yang existing tadi ya. Existing tadi itu kita tidak bisa mencampuri gitu ya, karena itu kan sudah misalnya jalurnya milik pemerintah ya, biasanya kan kita cuman mengambil misalnya sumber sumber power aja seperti itu. Nah, itu kita koneksikan gitu sih, Pak. Tapi kalau terhadap existing utility itu apa ya, kayak andil kita tidak ada di sana gitu sih, Pak Making, kira-kira. Oke, oke. Apa? Thank you, thank you. Siap, Bapak. Oke. Oke, terima kasih Pak Making. Nah, di sini sekarang saya memberikan kesempatan nih, mumpung masih 11.38, boleh satu orang yang mau ngobrol langsung sama Mbak Nabila. Ada yang mau lagi? Ada yang mau lagi ngobrol langsung? Silakan. Ada yang mau ngacung? Boleh kalau ada yang mau ngobrol langsung. Kalau enggak pun ya enggak apa-apa gitu ya. Kalau enggak apa-apa. Kita foto bareng aja terakhir. Kalau kalau enggak saya minta Pak Mas Bintang nih untuk open mic. Oke, mungkin ya sambil nunggu kalau misalnya masih ada lagi ya, boleh ya.
masih ada pertanyaan lagi. Nah, jadi Mbak Nabila mungkin geser sedikit ya, boleh ya? Karena ini kebetulan ada alumni kami juga ya di PTPP nih ya. Ini alumni membanggakan ini Ibu Jesi. Keren, andalan juga di PP. Bener. Andalan juga ya, makanya andalan juga nih di PTPP ya. Jadi dari saya masih ingatnya dari zaman bintang Mas Bintang ya, Mas Bintang aja lah ya kita ini ya Mas Bintang nih dari zaman yang mahasiswa di PTPP mengikuti program MBKM ya, Magang Kampus Merdeka. Sangat banyak bukan sangat banyak, mungkin sebagai mahasiswa tuh ingin gitu ya, ingin terus berkontribusi gitu ya untuk perusahaan yang memang waktu itu PTPP gitu, pengen bikin apa inovasi-inovasi baru gitu. Boleh nggak sih dibuat gitu ya? Boleh nggak sih diringkas perjalanannya sedikit, Mas Bintang, dari zaman masih survei sampai akhirnya Oke, sekarang di Korkom nih. Boleh oke, Bu. secara singkat kayak gimana nih, Mas? Silahkan Oke, ini ya teman-teman, ini Mas Bintang, alumni Geodesi ITENAS angkatan 2017. Silakan. iya. Terima kasih Bu Ayu. Jadi sebelumnya terima kasih juga Mbak Nabila. Akhirnya hari ini dua panutan saya bertemu nih, Bu Ayu dan Bu Nabila. Nanti semoga bisa ada kolaborasi lagi Bu ya sama PP dan Geodesi Tenas ataupun ITENAS. Selamat siang teman-teman semuanya. Pak Basit, perkenalkan saya Bintang, Geodesi alumni juga Geodesi Tenas angkatan 17. Seperti tadi Bu Jesse sampaikan, memang dulu itu ikut namanya program PMMB teman-teman, yaitu program magang bersama BUMN yang sekarang mungkin sudah tidak ada ya, karena sekarang kita Insan dan Antara namanya, teman-teman semuanya. Jadi dulu itu ikut magang di PP selama kurang lebih 6 bulanan. Dan waktu itu benar-benar belum tahu apa itu pembangunan perumahan, teman-teman. Jadi kayak masih asing banget karena mungkin buat teman-teman geodesi, karena saya tidak pernah proyekan dulu ya, mungkin banyak yang udah ikut proyek di zamannya PTSL, proyek sama PUPR, sama BIG gitu. Di zaman kuliah tuh mungkin Bu Ayu tahu kalau saya tuh ya udah belajar aja gitu di kampus, nggak pernah proyekan karena emang nggak diajak juga waktu itu sama kakak tingkat ya, lebih ke situ sih. Jadi kayak udah saya maksimalkan apa yang bisa sampai akhirnya dapat kesempatan untuk PMMB. Waktu itu emang agak gambling sekali, angkatan pertama teman-teman waktu itu. Em, Dapetnya masih random jadi nggak milih. Waktu itu memang targetnya pengennya Pertamina waktu itu, cuman oh dapetnya PP nih. Oh PP apa ya, ngebangun rumah. Oh ngebangun rumah nih, waktu itu dulu seperti itu pandangannya. Tapi ternyata setelah terjun ke proyek, dan itu kan sangat konstruksi sekali ya, sangat sipil sekali, sedangkan saya tuh orang geodesi kan. Di awal rada kebingungan banget, waktu itu curhat sama Bu Ayu kayak ini gimana nih Bu, saya anak geodesi tapi belajar sipil. Tapi ternyata setelah ngelihat langsung ke lapangan, oh ternyata banyak banget nih yang bisa dilakuin sama orang geodesi, dan di proyek sendiri orang geodesi itu sangat dibutuhkan, mulai dari tadi disampaikan oleh Mbak Nabila terkait digital surveying, kemudian juga ada GIS. Waktu itu proyek saya ngerjain GIS. Orang geodesi itu dibutuhin banget bahkan sampai sekarang terkait sertifikasi segala macam, tenaga ahli gitu. Bahkan di PP tuh emang dicari banget juga orang geodesi ini karena emang jarang banget yang bisa digital surveying, dan biasanya akan ke vendor, bukan yang emang orang PP-nya langsung. Jadi mungkin secara perjalanan seperti itu sampai akhirnya di tahun 2021 saya itu ngajuin skripsi di bidang GIS dan juga bareng PP waktu itu. Memang penuh dengan kenekatan ya Bu Ayu waktu itu, yang kayak yaudah saya mau ada skripsi nih, PP mau nggak nerima. Akhirnya disupport untuk bikin project GIS gitu teman-teman. Waktu itu masih kondisinya masih magang, tapi biar sekalian lah, sekali dayung 2 3 pulau terlampaui, sekalian riset juga, sekalian bikin project GIS waktu itu tentang dashboard monitoring progress di proyek yang emang masih masih baru banget waktu itu, masih digital twinnya tuh masih belum semasif sekarang. Nah, akhirnya setelah dari situ saya belajar BIM juga dulu. Masih ingat banget dulu yang ada 3 triangle tadi kata Mbak Nabila dan Boyu, juga ada biaya mutu kualitas, itu di skripsiku tuh dimasukin. Dan akhirnya yang tadinya anak gue di sini nol besar nih, bahkan dulu nggak tahu apa itu shop drawing ya. Karena kan di kuliah juga pelajaran, aku saya lupa Bu ada proyek pelajaran konstruksi ya, cuman emang mungkin nggak sedalam itu gitu waktu itu, cuma pengantar aja. Yang benar-benar nggak tahu apa itu eh, bidang istilah-istilah di konstruksi, sampai akhirnya belajar, jadi lumayan tahu lah akhirnya.
akhirnya mulai berani bikin konten waktu itu soal konstruksi. Mulai coba-coba waktu itu sampai akhirnya dilihat nih sama teman-teman di pusat di Korkom itu untuk oh ayo dong Bintang bikin konten soal PP, dan akhirnya jadi nge-branding PP nih waktu itu. Sampai akhirnya dikasih kepercayaan untuk waktu itu ada isu soal kalau teman-teman tahu PP itu yang ngebangun sirkuit Mandalika juga di tahun 2021 lagi rame mau ada MotoGP di Mandalika. Nah, ketika di MotoGP Mandalika memang ada suatu isu sebenarnya bukan waktu itu memang diterpanya negatif, padahal sebenarnya memang perlu ada pengaspalan ulang yang dilakukan waktu itu terkait itu. Nah, makanya tugas saya waktu itu adalah meluruskan terkait pemberitaan nih karena orang-orang udah keburu negatif digiring sana sini sama media tapi tidak tahu kebenarannya seperti apa. Akhirnya waktu itu saya ditugasin sama SVP Korsek waktu itu Pak Yuyus Juarsa, sekarang jadi direktur gedung di PT PP. Mas Bintang bisa nggak gimana nih mengubah perspektif orang-orang udah negatif duluan jadi positif waktu itu? Karena memang ya beda aja. Akhirnya saya ditugasin untuk turun ke lapangan selama kurang lebih 3 hari buat ngeliat kondisi apa namanya gimana nih perjuangan orang-orang di lapangan untuk ngebangun sirkuit Mandalika yang emang eh, penuh dengan perjuangan banget lah intinya. Yang Mandalika kan emang mataharinya tuh ada 5 bu ya, panas banget gitu dan harus ngerjain aspal di Mandalika tuh luar biasa banget. Makanya ketika dibuat video ternyata alhamdulillah hasilnya bagus, akhirnya dikasih kepercayaan untuk pindah ke Korkom hingga hari ini gitu. Sama sekarang sama Mbak Nabila belajar bareng jadi makin luar biasa banget sih. Maksudnya tadi kan Mbak Nabila juga menyampaikan terkait generalis, terkait pentingnya belajar komunikasi dan analytical thinking gitu. Itu benar-benar penting banget teman-teman, karena ketika kita hanya paham keilmuan kita misalnya geodesi tapi tidak bisa menyampaikannya, itu akan jadi apa ya, jadi kayak terputus gitu sih. Jadi tidak sampai nih gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman di geodesi bisa belajar lagi mungkin soft skill terkait komunikasi karena itu penting banget di dunia kerja ataupun di professional industries. Itu Bayu dari saya sedikit. Baik, terima kasih Mas Bintang. Jadi udah kelihatan ya tadinya dunia survei, tapi ternyata punya keahlian nih untuk membuat, untuk mengkomunikasikan pekerjaannya seperti apa. Mungkin kalau di ranah riset mah ada yang namanya science communication ya, bagaimana Betul. mengkomunikasikan sains ke publik gitu ya. Sama aja sebenarnya ya, apa yang dilakukan oleh teman-teman PP pun kan sebenarnya di balik sains gitu ya, itu ranah teknik, ranah sains. Nah, cara mengkomunikasikan ke publiknya itu yang malah kadang miss di situ ya. Jadi, wah ini jadi menarik sih Mas Bintang, ini insight baru. Mungkin Geotalk selanjutnya Science Communication. Menarik sekali ya, Boleh Bu, makin boleh banyak boleh. berarti ya. Tapi jangan lupa Eh, follow PTPP dulu ya Bu. Nanti oh itu iya tuh ya, KPI saya soalnya. langsung gitu follow PTPP ya, follow PTPP. Ya, Kita lihat nanti peningkatannya berapa yang follow ya. Oke, oke. kalau begitu sepertinya tidak ada pertanyaan lagi nih. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sebelum kita tutup, saya akan coba kalau recap kayak banyak banget ya, banyak banget sebenarnya informasi yang disampaikan di sini. Kita melihat bahwa BIM ini memang kalau implementasinya ternyata di BUMN sendiri sudah sangat advance gitu ya. Mungkin kalau kita di ranah kampus hanya melihatnya kayak apa mungkin ya BM ini bisa diimplementasikan semaksimal itu, dan ternyata PTPP sendiri bisa memperlihatkan bahwa memang itu bisa semaksimal itu diimplementasikan ke proyek-proyek. Namun tadi disampaikan juga ya bahwa masih ada ya, masih ada hal-hal yang bisa dikembangkan lagi gitu, nggak berhenti sampai sini aja. Kayak misalnya bagaimana sih memvalidasi antara data yang sudah data yang terbangun dengan data desain, itu ternyata masih jadi PR juga, dan ini mungkin bisa menjadi ranah riset juga kalau untuk teman-teman di ranah akademisi ataupun mungkin yang di dunia pekerjaan juga gitu ya, yang memang sudah menjadi praktisi, jadi kepikiran oh apa ya solusi untuk hal ini gitu, biar walaupun kita reality capture lagi, tapi nggak kesulitan tuh pada saat kita melakukan dari point cloud, mengubah menjadi model 3D. Nah, ini juga jadi ranah riset tersendiri ya. Jadi ranah riset bagaimana otomasi dari data point cloud untuk menjadi as-built drawing. Wah, kalau menurut saya sih hari ini materinya daging banget. Bahkan beberapa tuh pada saat saya share screenshotnya, bisa nggak di-share materinya? Nah, ini pertanyaan nih. Ini bisa nggak di-share materinya nih, Mbak Nabila, Mas Bintang? Boleh nggak nih di-share? Mungkin ada beberapa mungkin yang harus dihapus atau gimana. Tapi apakah boleh di-share ini materinya? Boleh kok Bu. Nanti Boleh. di-share Kak Bintang. Iya boleh, siap Mbak Nabila. Oke.
Oke. Siap, ini saya juga minta izin mungkinnya karena ini di-record, mungkin akan saya share juga di YouTube GDC Tenas gitu untuk di-share dan karena ini banyak banget pembelajarannya ya, banyak banget pembelajarannya bukan hanya mempromosikan PTWP tapi benar-benar memberikan informasi wawasan gitu buat kita bagaimana sih BIM sudah terimplementasikan dengan baik ya di PTPP sendiri. Oke, kalau gitu sebelum kita tutup boleh kita foto bareng dulu mungkin ya. Kita Boleh dong, foto Bu. bareng dulu. Boleh open cam dulu, teman-teman sekalian. Silakan. Oke. Boleh open cam dulu nih, rekan-rekan semuanya. Bisa open cam dulu, silakan. Mas Bintang boleh dibantu untuk screenshot juga ya, khawatir saya kelewat juga nih ya. Oke, Bu, siap. Oke, Perlu terima ada kasih foto banyak. kameranya nggak, Bu? Boleh kalau misalnya ada yang mau open cam, silakan open cam. Kalau misalnya enggak pun nggak Oke. masalah. Ya, Bercanda tadi. Serius, ini Bu Ayu. nggak apa-apa Oke. loh. Oke, Oke. kalau begitu kita mulai dari slide pertama dulu ya. Silakan kita open dulu 1, 2, 3. Oke, slide pertama. Ini 2 slide. Oke. Slide yang kedua. Pokoknya senyum aja terus ya. Siapa tahu ada di slide 1, slide 2. Silakan. Oke, terima kasih banyak. Oke, sudah ada 2 slide. Terima kasih banyak. Mas Bintang, Mbak Nabila, tadi Pak Bashir juga masih ada, dan rekan-rekan semua yang udah hadir di sini. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Mbak Makasih, Nabila yang guys. sudah memberikan materi yang sedaging itu gitu ya kepada Ya, kami ya di Dan sini. sama. Dan iya, boleh, boleh tepuk tangannya silakan boleh. ya rekan-rekan. Nanti boleh lah, Bu, Dikepok ketemu dulu. offline ya, Bu Ayu, di seminar Boleh. Itenas. Boleh banget ya. Nanti mungkin nih Belum teman-teman cakep. yang himpunan kalau mau ngadain juga ya bisa Pak nih, bisa ngundang dari PTPP ya untuk menjadi pemateri buat kegiatan di kampus ya. Jadi terima kasih banyak untuk Mbak Nabila Bu, sudah sharing Bu Ayu, dan siapa ini yang itu ya Pak Makin gimana? itu tadi kan sempat itu tuh. Nanti itu pasti buat Bu Ayu sama Pak Bas itu. Berikutnya tuh harus ada materi kuliah buat LOD itu. Langsung Oh ya. iya itu sebenarnya udah ada di Langsung ya, Pak pemodelan Makin. 3D. Ini udah ada di Iya, pemodelan 3D tuh yang itu LOD harus itu ya. itu. Nah, kebetulan karena ada Mas Bintang sama Bu Nabila tuh sekali-sekali kan bisa dibawa datang buat praktek LOD dari level 300 sampai Boleh 500 kan banget dong, lumayan. Pak Makin. Waduh. Siap, Seru tuh, Siap. Pak. mantap. Sekalian Iya. ngopi kita di Bandung, Bu. Oh, Ini baik. masuk Siap. undangan. Oh. Tujuannya kopi. Asal warung siakang masih ada mah aman. Ah, ada. Ini jokes internal ya, Bung Nabila. Maaf. Internal. Oke. Mbak Nabila ngikut tadi ngeliat saya. Warung apa ya? Oke, kalau gitu ya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Mas Bintang juga terima kasih banyak. Sampai jumpa. Mudah-mudahan ada rezekinya untuk kita bikin Geotalks yang ketiga di bulan depan. Terima kasih banyak. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Makin, Desi. Terima kasih banyak. Banyak. Rekan-rekan, terima Terima kasih kasih. banyak. Izin pamit. Assalamualaikum.